pagi Pak Cul. Pak Cul. Selamat pagi. Cek. Selamat pagi, Pak. Oh ya. Mohon izin, Pak. Apakah gambar dan suara saya dapat diterima dengan jelas, Pak? Sudah jelas, Pak. Sangat jelas. Tapi suara dari sana masih pelan. Jelas, Pak. Gimana, Pak? Coba Pak ngomong, Pak. Soalnya tadi suara masih pelan, Pak. Untuk suara dari sini gimana, Pak? Sudah jelas ya? Sudah Jadi, jelas, Pak? Ulang, Pak. Ngomong, Pak. Ulang, Pak. Untuk penerimaan visual suara dari sini sudah jelas, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Coba kameranya ada berapa, Pak, dari sana, Pak? Ada nggak, Pak, yang menghadap ke audiens, Pak? Dua. Man, untuk audio ke audiens. Kamera. Ada. Ada, Bang. Tolong dipin, Pak, kalau ada, Pak. Izin, Pak. Oh, yang menghadap begini, yang ada di kemana? Yang audiens menghadap begini. Oh, siapa? Kamera. Man, kamera yang Tolong, Mas, tampilin paparan nih. Touches nih. Ditunggu, Pak. Oke, ini kami coba share screen. Oke, masih bisa. Dia jelas nih kalau suara. Oke, terima kasih. Udah, Mas. Cakep. Di ini aja, nggak usah. Terima kasih, Pak. Pak, izin, Pak. Itu bagus. Jadi ada dua kamera kan, Pak, ya? Pakai dua kamera di sana, Pak. Pak? Ada 4, Pak. Oh, ada 4. Iya. Tapi zoomnya 1. bisa nanti di Pak. Iya. Aku ini 1, hanya pakai 1. Akunnya 1. Aku ya 1. Iya. Untuk satu akun 4 kamera. Kita pakai sih. Oke. Baik, Pak. Pak izin mohon bantuan agar kita mulai 14.30 Wita agar sesuai dengan rencana ya, Pak. Masih ada setengah jam lagi, mohon bantuan agar peserta diharapkan agar masuk tempat acara. Di copy, Pak. Terima kasih. Ya, jadi apabila sana sudah siap, kami akan mengarahkan Pak Sekjen untuk ke tempat acara. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, yang telah bergabung bersama-sama kita pada hari ini di dalam ruangan acara bersama dengan Wali Kota Bogor. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto, beserta seluruh Forkopimda Kota Makassar yang juga telah bergabung memasuki ruangan. Kami ucapkan selamat datang dan kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. terima kasih. Ulu alam
ragu. Jangan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu.
layang selayang pandang, hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa buah, tidak buat kelapa Bali. Kalau tak Tuhan siapa lagi, kalau tak Tuhan siapa lagi. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel adik anaknya, anaknya negel di gelas. Mak bapak ondel-ondel ngivi, ngarak pengantin disunati. Yang nonton rame kegirangan, ikut ngarang iring-iringan. Pandu-pandu papa-papa, dan nyaring di tepak. Senjai balik anak ondel-ondel taruhin puntungan, rambut kebakaran. Kam di parjol soro marigotam di namaningan, si bambang kajula-jula, si bambang kajula-jula. Nitip sanggar sigule saibahin huru-huruan, sigule pong sigule-gule. Dosin nukun marga sigule sari noto partu kukuran, sigule pong sigule-gule. Sir maina sade, dasai sir maina sade, songon di rohate, kontina songon di rohate, kontina raudale.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dan tamu undangan, di siang hari yang penuh berkah dan rahmat, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyapa para tamu undangan, tamu VIP kita yang begitu sangat kami banggakan. Yang terhormat, yang kami cintai dan kami banggakan, tuan rumah kita pada acara seminar nasional hari ini, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dan juga telah hadir bersama-sama Wakil Wali Kota Makassar yang sangat kami cintai dan juga banggakan, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM. Yang terhormat, juga yang telah ikut bersama-sama kita bergabung di acara pada hari ini secara virtual. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI. Dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung secara virtual Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Republik Indonesia yang sekaligus PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Andes Akmal Malik MSI. Dan juga tentunya beliau akan bertindak sebagai narasumber di acara seminar nasional kita pada hari ini. Bersama dengan narasumber yang lain juga yang akan kami sapa yang telah hadir. Yang juga kami banggakan, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Perhimpunan Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Bupati Darmasraya sekaligus Ketua Persatuan Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Yang juga turut mengikuti acara kita pada hari ini secara virtual. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Persatuan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Haji Lukman Said yang juga telah bergabung bersama kita pada hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Armin MSI. Merupakan kehormatan tentunya bagi kita untuk dapat menyambut kehadiran dari para narasumber yang tentunya telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bergabung baik secara online maupun juga secara langsung di acara pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo juga yang telah hadir pada hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Forkopimda Kota Makassar, jajaran OPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang juga telah hadir di acara ini kami ucapkan selamat datang. Juga tentunya yang telah bergabung secara virtual di acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh sekretaris daerah, provinsi serta kabupaten kota se-Indonesia yang turut bergabung secara virtual. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Litbang daerah seluruh Indonesia yang juga ikut bergabung secara virtual. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Kepala Biro Pemerintahan Kota seluruh Indonesia yang juga ikut bergabung di acara ini secara virtual. Dan juga tidak lupa tentunya kami ingin menyapa seluruh anggota dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar yang telah hadir. Betul sekali, bergabung bersama-sama di siang hari ini, luar biasa sekali. Dan pastinya seluruh hadirin tamu undangan yang juga berkesempatan meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk hadir secara langsung di 4 Point Hotel by Sheraton Makassar. Rekan-rekan media tentunya yang kami hormati, tentunya kami ucapkan selamat datang. Betul, rangkaian acara yang pastinya sungguh sangat luar biasa, yaitu adalah Seminar Nasional Refleksi 27 tahun Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maju Indonesia unggul. Boleh berikan suara tepuk tangannya? Jadi Luar biasa walaupun sekali. kita hadir di acara ini, mungkin ada yang sedang menunaikan ibadah puasa, nggak Betul. boleh lemes ya. Karena ini acara yang harus kita ikuti dengan penuh semangat. Betul sekali. Dan insya Allah karena juga dilangsungkan dalam suasana bulan suci Ramadan, insya Allah segala amal, segala apa yang kita lakukan hari ini juga akan memberikan
pahala tersendiri untuk kita semua yang hadir dan diganjar dengan pahala berlipat ganda. Amin tentunya. ya robbal alamin. Dan pastinya hadirin tamu undangan, banyak sekali rangkaian acara yang akan kita saksikan bersama-sama hingga nanti kita akan berbuka puasa secara bersama-sama juga Betul di sekali. dalam rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Namun untuk agenda pertama, kita akan bersama-sama menanamkan jiwa kebangsaan dan juga nasionalisme dan rasa cinta kita kepada tanah air kita Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk seluruh tamu undangan, tamu-tamu kehormatan yang telah hadir di acara hari ini, tentunya semoga dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tadi kita bisa juga terus mengibarkan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air untuk seluruh tamu undangan yang hadir di acara hari ini. Dan kami informasikan bahwa acara seminar nasional ini adalah merupakan rangkaian dari peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 yang merupakan amanat dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan seminar nasional yang berlangsung hari ini dan puncaknya nanti adalah di tanggal 29 April di mana kita akan bersama-sama memperingati Hari Peringatan Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 secara nasional di Kota Makassar, dan kita akan menyambut seluruh tamu-tamu kehormatan dari provinsi maupun juga kabupaten kota se-Indonesia di Kota Makassar tanggal 29 April nanti. Boleh minta suara tepuk tangannya Luar untuk biasa Kota sekali Makassar yang tentunya. kita banggakan. Betul sekali. Dan pastinya pada kesempatan kali ini sebagai bentuk rasa syukur kita kehadap seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya untuk memohon rahmat, rezeki dan juga ridho dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama berdoa bersama yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Irman untuk memandu doa bersama kita pada hari ini. Kami persilakan Bapak Dr. Haji Irman, SAG, MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa kami pimpin secara Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa ilaihil masir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Mu pada acara seminar nasional memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27 tahun 2023. Semoga otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah kami semua aparatur negara agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tiada daya dan kekuatan kami, kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan, wahai Tuhan pemilik kerajaan bumi dan langit. Karena itu, anugerahilah kami kekuatan dan kesempatan untuk terus beramal bakti dengan memberi manfaat kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Irman SAG MAG, yang telah memandu doa bersama kita pada acara seminar nasional hari ini. Dan hadirin tamu undangan untuk rangkaian acara selanjutnya, yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama, kita akan mendengarkan secara langsung sambutan Wali Kota Makassar. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak loyo-loyo seperti orang puasa. Ya, yang semangat lagi, jangan seperti orang puasa, betul-betul orang puasa. Orang puasa itu harus semangat. Kalau seperti orang puasa nanti dipikir kita tidak puasa. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu baik untuk semua. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan, yang kita hormati, hadir bersama kita lewat daring Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, para narasumber. Yang pertama, Bapak Dirjen Otonomi Daerah, sekaligus pejabat Gubernur Sulbar, Bapak Dr. Andes Akmal Malik MSI, juga hadir bersama kita secara daring. Yang kita hormati, favorit kita, tidak asing lagi, saya menyambut beliau dengan welcome home, Bapak Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Apeksi Indonesia, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Yang kita hormati, hadir bersama kita secara daring, Bupati Dharmasraya, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, sekaligus sebagai Ketua Apkasi. Yang saya hormati, hadir bersama kita langsung Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Haji Lukman Said SPD.
yang kita hormati, yang kita banggakan, Guru Besar Visipol Unhas, selalu viral, Bapak Profesor Dr. Armin MSc, hadir bersama kita dan selalu hadir lengkap Bapak Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SE MM, selalu lengkap. Kalau ada saya pasti ada beliau. Yang kita hormati Ketua DPRD Kota Makassar yang sedang dalam perjalanan, yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar, hadir bersama kita yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang saya hormati Bapak Dan Satro dan Tamal 6 Makassar, yang mewakili Dandim, yang mewakili Kapolres Tabes, yang saya hormati Pak Dansat Brimob, yang mewakili Kapolres Tabes, langsung wakanya, saya tidak lihat tadi ya. Para sekda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, yang saya hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Dan Denpom 14 Hasanuddin, Kapolres Pelabuhan Makassar, Aspers Kops AU 2 Makassar, Danyon Marharlan 6 Makassar, Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam, para tim ahli, teman-teman IKA Unhas yang hadir, teman-teman LPM, para camat, para lurah, seluruh hadirin dan seluruh SKPD yang hadir yang saya hormati. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, mengawali sebuah hari yang menjadi hari rayanya pemerintah daerah yang namanya Hari Otonomi Daerah. Seminar hari ini adalah rangkaian menuju perayaan Hari Otonomi Daerah yang mana sekitar 3 tahun kita tidak melaksanakannya, dan ini kesempatan yang sangat baik Makassar menjadi tuan rumah dari Hari Otonomi Daerah, diawali dari seminar nasional refleksi 27 tahun otonomi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang maju, Indonesia unggul. Yang pertama yang saya ingin laporkan kepada Pak Sekjen, insya Allah pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar siap menjadi tuan rumah yang terbaik untuk perayaan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 ini. Dan tentunya atas nama pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya mempercayakan Makassar menjadi tuan rumah dari perayaan Hari Otonomi Daerah ini yang akan dihadiri hampir 600 kepala daerah yang paralel dengan upacara di hampir 600 titik di seluruh pemerintah daerah. Persoalan otonomi daerah adalah persoalan kita semua. Otonomi daerah telah menjadi trigger bagi pembangunan nasional. Kami di daerah sangat merasakan bagaimana manfaat otonomi daerah yang sangat luar biasa, memberikan kemandirian daerah, memberikan kohesivitas pemerintahan dan sosial dalam otonom yang diberikan terkhusus di daerah. Walaupun masih banyak persoalan-persoalan, terutama urusan konkuren, penyerahan sebagian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang memang perlu dibahas pada seminar ini. Seperti otorisasi tentang drainase yang menyebabkan kita saling tuding kalau ada banjir. Ada otorisasi drainase kota atau kabupaten, ada otorisasi pemerintah, provinsi, ada otorisasi pusat. Padahal air ini mengalir tidak mengenal otorisasi. Sehingga perlu ada perumusan-perumusan tentang hal ini.
Begitupun tentang pesisir. Makassar memiliki pesisir pantai dengan waterfront yang cukup besar atau cukup lebar. Otorisasi tentang pantai dan laut itu sudah berada bukan pada pemerintah kota. Sedangkan sampah di laut dalam bentuk sampah plastik itu akhirnya akan bermuara ke pantai-pantai. Pantai-pantai secantik Pantai Losari Makassar tidak lepas dari persinggahan sampah-sampah plastik itu. Dulu kita langsung bersihkan, sekarang kita bingung bersihkan. Kenapa? Karena sudah bukan otorisasi kita. Tetapi masyarakat sama sekali tidak pernah tahu ada otorisasi seperti itu. Yang jelas kalau pantainya kotor, pasti wali kotanya yang dibully lagi. Begitupun soal jalan. Jalan-jalan yang secara tingkatan otorisasi juga tidak dipahami oleh masyarakat. Masyarakat cuma ingin jalannya mulus dari ujung sampai ujung. Masyarakat cuma ingin airnya mengalir dari ujung sampai ujung. Begitu pantainya bersih. Maka saya kira di seminar ini kita perlu mendapatkan pembahasan, kemudian kalau perlu debat, ide-ide yang menarik untuk diusulkan untuk kepada pemerintah, terutama menuntaskan otonomi yang anatomi. Sekali lagi, membuat otonomi yang anatomi supaya jangan ada terputus-putus. Kalau anatomi itu kan persis anatominya. Kalau jalan tangan ya tangan, jangan nanti putus di tengah tangan, itu tidak anatomi namanya. Dengan otonomi yang anatomi, insya Allah judul kita otonomi daerah maju Indonesia unggul akan tercapai dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Sekjen, terima kasih kepada semua yang hadir. Kalau seminarnya sudah semangat seperti ini, insya Allah 29 April bukan saja kita berlebaran Idul Fitri, tapi kita pemerintah daerah berlebaran secara otonomi. Maka kasih rame, insya Allah kita ramaikan dari seluruh Indonesia. Karena di sini masih bau ketupat dan masih banyak makanan-makanan yang enak yang masih hangat di Kota Makassar karena masih lebaran. Selamat datang di Kota Makassar. Kami selalu menunggu untuk otonomi yang kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, yang telah memberikan kata sambutan tentunya di acara seminar nasional memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Betul sekali, di mana tentunya dari mendengarkan suara dari Bapak Wali Kota Makassar juga menambah semangat kita dan juga antusias untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara di siang hari ini. Kita akan beralih ke agenda penting lainnya, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sesi keynote speaker yang begitu sangat spesial pada hari ini, karena kita akan memperhatikan layar yang sudah ada. Betul sekali, kami persilahkan untuk seluruh hadirin yang hadir secara luring untuk dapat menyaksikan atau fokus ke giant screen yang ada di acara ini, karena kita akan bersama-sama menyaksikan keynote speak dari Sekretaris Kemendagri Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga audio kita cukup bagus ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Terima kasih ini telah menjadi tuan rumah rangkaian Hari Otonomi Daerah yang nanti akan sampai pada puncaknya di tanggal 29 setelah Lebaran, karena Hari Oda
jatuh pada saat kita sedang libur. Rencana kita mau tetapkan di hari yang sama, tapi khawatir rekan-rekan sedang lebaran ya. Kemudian yang berbahagia dan saya hormati Pak Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, yang juga adalah pejabat Gubernur Sulawesi Barat. Jadi kalau kita lihat sambutan Pak Wali Kota tentang masalah-masalah otonomi ini, saya sudah minta Pak Akmal nih habis ini pulang lah, bantu di sini, balik ke kapal induk kita, termasuk untuk menyelesaikan isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Kemudian Pak Bima Arya Sugiarto yang hadir langsung di sana, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota. Tampak juga hadir langsung Pak Lukman Said, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten. Hadir virtual Pak Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Guru Besar Visipol Unhas, Pak Profesor Armin, Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Wali Kota dan Forkopimda, serta seluruh jajaran, para pejabat utama di Kota Makassar yang tadi telah disebutkan Pak Wali Kota hadir secara langsung, alhamdulillah. Seluruh sekda yang hadir virtual, Karo Pemerintahan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi, Kabupaten, Kota yang hadir semuanya. Khususnya juga ini tampaknya hadir Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, dan seluruh undangan yang tadi kita catat hampir 700-an yang hadir. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan, dan diselamatkan, dan acara kita ini dapat sukses. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami Kementerian Dalam Negeri pada bagian awal ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Kota Makassar, Pak Wali Kota dan seluruh jajaran yang pada tahun ini telah menyiapkan daerahnya untuk menjadi tuan rumah. Kami yakin dan percaya pelaksanaan Hari Otonomi Daerah di Kota Makassar yang ke-27 ini yakin sangat pasti akan berjalan dengan baik di bawah pimpinan Pak Parmanto. Rekan-rekan, hari ini kita melaksanakan seminar tentang otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah strategi pencapaian tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita ini ada 4. Yang nomor 4 itu ikut melaksanakan ketertiban dunia ini menjadi tugas pemerintah pusat, tidak didelegasikan, tidak didesentralisasikan. Oleh karena itu kita konsentrasi pada 3 tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tampaknya simple, tapi pernik-pernik yang terjadi di lapangan, seperti isu-isu yang diangkat oleh Pak Wali Kota tadi, itu masih merupakan bagian yang harus terus kita diskusikan. Hari ini, demokrasi konstitusional adalah pilihan kita. Demokrasi konstitusional adalah pertemuan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Ini adalah pedoman kita dalam menyelenggarakan kehidupan berpemerintahan, di mana kedaulatan rakyat itu hanya dibatasi oleh kedaulatan hukum. Negara-negara mencapai tujuannya dalam kehidupan bernegara itu strategi dan gayanya masing-masing. Demokrasi adalah pilihan banyak negara hari ini, walaupun sejumlah negara menggugatnya. Lee Kuan Yew misalnya, dia terang-terangan mengatakan bahwa negara yang membatasi kebebasan, seperti Singapura itu tidak demokrasi dia. Dia menyebutkan Singapura, China akan lebih maju daripada negara-negara demokrasi. Itu pendapat Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew sebelum meninggal dunia, buku terakhirnya inilah bu isinya. Namun demikian, kita yang memilih demokrasi juga mempunyai argumentasi-argumentasi. Amartya Sen misalnya mengatakan bahwa
keraguan atas demokrasi terjadi akibat salah pandang atas demokrasi itu sendiri. Seolah-olah demokrasi hanya soal pemilihan. Nah, ini juga harus kita pahami. Karena kegiatan terbanyak di muka bumi Republik Indonesia ini adalah kegiatan pemilihan-pemilihan. Dari pemilihan-pemilihan tingkat nasional sampai ke pemilihan tingkat desa. Seolah-olah orang menganggap yang namanya demokrasi itu adalah pemilihan saja. Padahal demokrasi itu tidak demikian. Tidak hanya itu maksudnya. Juga meliputi perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan. Demokrasi juga adalah hal yang terhadap penghormatan terhadap aturan hukum. Terhadap adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Dan hal-hal lainnya. Nah, oleh karena itu pendapat-pendapat ini dapat menjawab atas keraguan demokrasi. Ya kan? Kalau tidak ada demokrasi, rakyat tidak dapat bersuara. Maka diktator seperti beberapa negara itu menimbulkan kemiskinan yang sangat. Tapi negara demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk berbicara, untuk menuntut. Nah, karena itu metode memilih kepala daerah adalah ruang untuk rakyat memberikan bargainingnya kepada calon pemimpinnya. Dan menuntut, karena saya memilih Bapak, Bapak harus membantu kesejahteraan kami. Kira-kira demikian. Jadi ruang-ruang kediktatoran akan tertutup oleh sistem demokrasi seperti ini. Walaupun di sana-sini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia memilih demokrasi, kemudian dalam mengendalikan pemerintahan yang berjalan di muka bumi Republik yang luas ini, maka politik yang kita pakai adalah politik desentralisasi. Isi dari politik desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Isi dari otonomi daerah itu adalah penyerahan sebahagian urusan pemerintahan konkuren dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di tangan presiden kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi bukan kepada gubernur, bukan kepada wali kota, tapi kepada pemerintahannya, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Sebahagian. Maka hari ini dalam politik desentralisasi kita, Indonesia dianggap negara yang paling progresif menyelenggarakan politik desentralisasi di muka bumi abad ini. Di negara-negara yang lain, gubernur, wali kota tak memiliki kewenangan lebih banyak daripada gubernur dan wali kota serta bupati di Indonesia. Indonesia dalam penyerahan urusan pemerintahan konkuren itu 32 urusan pemerintahan konkuren diserahkan. Karena itu Indonesia adalah tempat di mana orang belajar politik desentralisasi. Seperti itu. Nah, walaupun di dalam luasnya penyerahan kewenangan sudah diberikan, tetap saja masih banyak yang hal harus kita diskusikan. Karena dalam penyerahan urusan kewenangan ini, dalam membagi kewenangan ini adalah isu yang paling sentral di dalam politik desentralisasi. Ya kan? Nah, karena itu ada dua hal yang harus lalu kita kaji dan kita dalami terhadap pembagian kewenangan ini. Yang pertama adalah soal pembagian tanggung jawab penyelenggaraan. Yang kedua udah pasti soal sumber daya pembiayaan. Jadi soal kewenangan dan uang. Jadi Republik ini, hari ini, soal dua hal ini, inilah soal nyata kehidupan berotonomi kita. Yang satu kewenangan, yang satu adalah keuangan. Kalau kita saksikan di lapangan pun, terjadinya konflik mungkin antar pemerintahan atau antar pejabat dalam satu kotak pemerintahan, soalnya ya soal dua ini saja. Soal kewenangan. Apakah kewenangan bos diambil oleh wakil? Apakah kewenangan wakil tak diberikan oleh bos? Apakah uang naik ke atas? Apakah uang merata? Dua hal ini. Nah, jadi kawan-kawan, negara sebesar Republik ini, pemberian kewenangan harus tetap memperhatikan kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita sudah final, negara kita adalah negara kesatuan yang desentralistik.
desentralistik, negara kesatuan yang desentralistik. Itu kalau diambil, dicari teorinya dalam basis bukunya orang Eropa nggak ada. Karena di Eropa dan Amerika itu pilihannya hanya kesatuan dan negara bagian. Jadi kalau negara kesatuan yang desentralistik, jadi seorang percampuran antara negara kesatuan dengan negara bagian. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menjadi lahan tempat percontohan dan tempat orang belajar tentang politik desentralisasi modelnya Indonesia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Parmanto soal isu air, isu pesisir, isu kewenangan mengatur pantai, isu kewenangan mengatur laut 4 mil sampai dengan 12 mil. Ini adalah isu-isu yang tarik-menarik dari dulu. Dulu pada Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000, itu kabupaten kota mengelola wilayah laut sampai dengan 4 mil. Provinsi mengelola wilayah laut sampai dengan 12 mil. Di Undang-Undang 23 2014 dirubah. Kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan atas wilayah laut. Provinsi mempunyai kewenangan atas wilayah laut sampai dengan 12 mil. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Parmanto, bagaimana lautnya, pantainya Losari. Ini isu sudah diangkat Pak Parmanto sejak periode pertama jadi wali kota. Saya ingat kali ini diskusi di Lemhanas itu saya yang datang waktu itu. Itu pertanyaannya. Tapi selagi undang-undangnya tidak rubah, isu ini belum bisa kita bahas. Kita boleh terus membahasnya, tapi belum bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena di undang-undangnya masih mengatakan itu kewenangan provinsi. Nah, terbuka ruang untuk mendiskusikan dan mendebatkan ini dalam seminar seperti ini, karena sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak ada kebenaran yang mutlak dan tidak ada yang boleh memonopoli kebenaran. Jadi isi undang-undang itu sendiri pun masih boleh selalu kita perdebatkan, kita simpan hasil perdebatan kita itu, sehingga pada saat nanti undang-undang akan dilakukan perbaikan-perbaikan, isu-isu perdebatan ini dapat kita munculkan sebagai masukan baru. Kira-kira seperti itu. Jadi seminar-seminar seperti ini harus berujung pada rekomendasi-rekomendasi yang nanti apabila undang-undangnya dirubah, dia akan menjadikan masukan. Gitu. Tapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi isu-isu yang disampaikan tadi menurut saya sangat bagus, memang karena otonomi itu pembagian kewenangan tadi, ya isu besarnya yang dua ini, soal pembagian tanggung jawab atau kewenangan dan soal uangnya di mana, seperti itu. Kalau yang disampaikan Pak Parmanto tadi itu isu itu tidak pernah digugat, tapi kalau kewenangan SMA misalnya itu kan digugat di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu penggugatnya misalnya Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Bupati Tanah Bumbu. Kemudian ada juga yang menggugat dari Pak Kasman Lase, kalau tidak salah saya, dari Donggala, Wali Kota Surabaya, Blitar, ya, dan sejumlah lainnya. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan Kemendagri waktu itu, para kepala daerah tidak mempunyai legal standing untuk menggugat undang-undang. Kenapa? Karena para kepala daerah ini pada saat dilantik menjadi kepala daerah, dia bersumpah. Kalau yang beragama Islam berarti Quran diletak atas kepalanya, dan dalam sumpahnya itu menyebutkan akan menjalankan undang-undang dengan seluruh-lurusnya. Jadi kalau dia menggugat undang-undang itu, harus ingat juga Quran yang di atas kepala itu. Nah, seperti itu. Lalu di mana kepala daerah mendebatnya? Ya di sini, di seminar. Atau di sidang DPOD yang diketuai oleh Wakil Presiden. Nah, kira seperti itu. Itu soal etika saja. Karena sesungguhnya daerah ini dibentuk oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu penyerahan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan undang-undang adalah prinsip pembagian penyelenggaraan berpemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Jadi sebagian
diserahkan kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menganalisa otonomi ini, karena sesungguhnya dikotomi penyelenggaraan pemerintahan itu adalah antara desentralisasi atau sentralisasi. Macam Pak Lee Kuan Yew misalnya, dia tidak desentralisasi, dia tidak demokrasi. Itu pilihan. Nah, kalau sekiranya otonomi daerah ini nanti mencapai jalan buntunya misalnya, maka mungkin nanti bisa saja bertarik lagi seperti zaman Orde Baru. Nah, oleh karena itu hati-hati dalam membagi kekuasaan ini, karena sesungguhnya sumber kekuasaan itu ada di pemerintah pusat gitu loh. Jadi pemerintah pusat yang bagi. Jadi kalau nuntutnya terlalu banyak, pusing juga orang nanti misalnya. Tapi kalau pemerintah pusat juga tidak membagi kewenangan juga salah. Karena kualitas kepemimpinan itu, kualitas manajemen pemerintahan itu, antara lain ditentukan oleh kemampuan membagi kewenangan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tugasnya memang tambah berat nih. Makanya Pak Akmal kita minta balik ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Wali ini selama setahun ke depan. Kira seperti itu. Sungguh pun demikian kawan-kawan, walaupun dalam otonomi ini banyak masih hal yang kita debatkan, ada kelemahan-kelemahan, tapi kita sepakat sampai dengan hari ini, ya otonomi ini yang paling baik untuk Indonesia. Brian Smith misalnya mengatakan meski diakui terdapat kelemahan, tetapi tidak terbantahkan bahwa desentralisasi memiliki kekuatan yang dapat lebih menjamin tampilnya pemerintahan yang lebih efisien, lebih inovatif, lebih sensitif, lebih beragam, dan lebih demokrasi. Lebih inovatif. Hari ini kan daerah-daerah maju sangat dengan inovasi-inovasi yang sudah banyak dipuji. Saya selalu meminjam pujian Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Karena Makassar tuan rumah, kita puji Makassar dulu, Pak Bima Arya. Bogor juga banyak yang perlu dipuji. Makassar adalah kota di mana wali kota dan kawan-kawan berjasa membangun Makassar sebagai kota terbanyak CCTV-nya. Luar biasa. Kalau bisa yang datang di sana tepuk tangan lah untuk Pak Wali Kota. Misalnya. Ya, apa manfaat CCTV? CCTV ini mendukung lahirnya kota pinter, smart city. Tentunya banyak lagi faktor dan variabel lainnya. Saya menyaksikan bagaimana orang tertembak, kemudian keluarganya menuntut keadilan untuk cepat terungkap. Maka dengan kreativitas Pak Wali Kota yang memasang CCTV di seluruh kota, pelakunya dengan cepat dapat tertangkap, dapat teridentifikasi dengan cepat sekali. Bayangkan kota-kota yang tidak ada CCTV, terjadi penjambretan. Kapan penjambret bisa ditangkap? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak dapat ketangkap. Tapi dengan inovasi pelayanan kepada rakyat seperti yang dilakukan Wali Kota Makassar, luar biasa. Kita bisa menyaksikan bahwa rakyat terlayani dengan baik. Begitu pula yang dilakukan di Kota Bogor, Surabaya, Bandung, banyak lagi yang lain. Seperti itu. Jadi, kalau sekiranya otonomi tidak ada, mungkin kreativitas seperti ini lambat jalannya. Gitu. Nah, begitu pula misalnya kita melihat daerah-daerah lain yang dengan maju. Nah, namun demikian, kita harus dalam otonomi ini, Meriam Budiarjo mengatakan, tanggung jawab akhir tetap di tangan pemerintah pusat. Kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Memang kadang-kadang ada yang protes. Jadi macam mana otonomi ini bang? Kenapa saya bilang? Kami ini macam dilepas kepala dipegang ekor. Kalau negara kesatuan, negara bagian memang beda. Kalau Anda baru pulang dari California itu negara bagian. Maka dia mempunyai konstitusi sendiri. Kalau di negara kesatuan, memang kita kendalikan. Kenapa? Karena ini negara kesatuan. Jadi otonomi daerah tadi menjalankan kewenangan yang diserahkan. Dalam menjalankan kewenangan yang diserahkan harus berpedoman pada norma standar kriteria prosedur. Itu tali kendalinya dalam negara kesatuan. Ini pilihan kebijakan loh. Negara kesatuan ini tidak perlu kita debatkan lagi. Kenapa? Karena itu perdebatan antara Bung Karno dengan Bung Hatta dan kawan-kawan yang lahir sebelum tahun 45. Kita kan lahirnya dia, ya kan? Kita kan bukan generasinya Bung Yamin, bukan generasinya bukan generasinya Cokroaminoto, bukan generasinya Bung Karno. Mereka yang melahirkan Indonesia ini, mereka sepakat negara kesatuan. Kalau Bung Hatta dulu kan maunya negara bagian. Nah, kesepakatan mereka lahirlah negara kesatuan yang
desentralistik, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita jalankan sekarang. Kita tak perlu debatkan lagi soal negara kesatuan ini. Nah, karena itu di negara kesatuan yang desentralistik ini, desentralisasinya dalam bingkai NKRI, clear, kedaulatan tidak ada di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau ada anggota DPD mengatakan, kami kan dipilih juga Pak. Ya memang dipilih, tapi itu mekanisme mendapatkan pemimpin, bukan mekanisme pemberian kedaulatan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang didesentralisasikan adalah cabang eksekutif saja, legislatif tidak. Karena itu siapa DPRD di kabupaten kota dan provinsi? DPRD adalah penyelenggara pemerintahan. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tidak sama dengan posisi DPR RI yang legislatif. Kenapa? Karena cabang kekuasaan legislatif tidak didesentralisasikan di negara kesatuan. Kira-kira seperti itu. Karena itu DPRD tidak membuat konstitusi. Yang membuat konstitusi DPR RI. Beda dengan negara bagian, mereka punya konstitusi. Dan seterusnya. Nah, ini harus dipahami etika berpemerintahan di negara kesatuan yang desentralistik. Nah, itulah strategi kita dalam berotonomi. Saya tinggal 5 menit ya. 10 ya. Nah, maka fungsi pemerintahan di daerah menjalankan 4 fungsi. Fungsi pelayanan untuk melahirkan keadilan, fungsi pembangunan yang harus berujung pada kesejahteraan, fungsi pemberdayaan untuk memastikan rakyat menjadi mandiri, dan fungsi pengaturan untuk melahirkan ketertiban. Jadi setiap fungsi yang di sebelah kiri harus memastikan tercapainya tujuan di sebelah kanan. Pengaturan misalnya, daerah itu sebagai daerah otonom karena mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus. Mengatur dengan peraturan daerah, mengurus dengan manajemen pemerintahan. Aparat dekonsentrasi tak mempunyai kewenangan mengatur, hanya mempunyai kewenangan mengurus. Tapi desentralisasi mempunyai kewenangan mengatur. Mengatur dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Tetapi dalam setiap membuat peraturan daerah, dalam setiap membuat peraturan kepala daerah, pastikan bahwa ketertiban terwujud. Kalau setelah peraturan dibuat tak terlahir ketertiban, berarti ada yang salah dalam membuat pengaturan tersebut. Kalau dalam pelayanan diberikan tak melahirkan keadilan, berarti ada yang salah dalam pelayanan yang diberikan. Di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan pendapat dari McDonough dalam penelitiannya. Kenapa ada daerah-daerah, kenapa ada negara-negara yang lebih cepat maju dibandingkan dengan negara-negara daerah sekitarnya. McDonough meneliti di Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa negara-negara yang ditelitinya memberi dampak kemajuan dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Karena pemerintahan negara tersebut mampu mentransformasikan pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Itu kesimpulannya. Nah, penelitian McDonough ini sekaligus membantah teorinya Lee Kuan Yew yang mengatakan bahwa negara-negara yang membatasi kebebasan akan lebih makmur daripada negara demokrasi. Karena setelah didalami oleh McDonough dan David, ternyata Singapura itu maju karena Lee Kuan Yew mampu merubah pemerintahannya, mentransformasikan pemerintahan Singapura menjadi organisasi pelayanan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita saksikan misalnya bagaimana daerah-daerah dan kota-kota yang efisien, rata-rata kan kota-kota yang mampu memberikan transformasi kotanya menjadi layanan yang lebih baik. Singapura hari ini 1.400 layanan lebih telah dilakukan secara online. Karena itu layanan publik yang efektif itu harus dikonektingkan dengan teknologi. Kalau tidak, nggak bisa. Hari ini Singapura melayani rakyatnya secara online 7 hari seminggu, 24 jam sehari, setiap hari termasuk 29 Februari tahun kabisat 4 tahun sekali. Nggak ada kantor yang tutup. Kita masih tutup di hari kantor Sabtu Minggu. Tapi layanan yang online sudah tidak ada tutup. Misalnya di Bandung layanan layanan kesehatan puskesmas berbasis SMS. Kan hari Minggu nggak tutup dia. Di kota Tangerang misalnya layanan rumah sakit berbasis SMS. Mau jam 1 malam buka aplikasinya ketahuan. Rumah sakit mana yang sekarang dokternya sedang jaga, siapa nama dokternya. Maka orang-orang yang tengah malam tersetak dengan sakit jantung, anaknya langsung membuka aplikasi, langsung menuju rumah sakit yang siap untuk melayaninya.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan semua dimudahkan karena apa? Karena pemerintahannya berubah menjadi organisasi pelayanan. Bukan pemerintah yang memerintah-merintah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini hasil penelitian McDonough. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada pilihan kita. Pilihan kita hanya adalah bagaimana merubah pemerintahan di setiap tingkatan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Fungsi pemerintahan yang 4 tadi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan pengaturan, semuanya adalah pelayanan. Pembangunan misalnya, Pak Wali Kota karena kewenangannya melayani SMP, SD, dia membangun SMP, membangun SD di seluruh penjuru. Untuk apa? Untuk melayani rakyatnya yang berusia sekolah SMP. Membangun taman kanak-kanak untuk melayani anak-anak yang baru mau sekolah. Begitu pula pengaturan. Perda-perda yang dibuat kan untuk melayani rakyat supaya tertib. Jadi sesungguhnya fungsi pemerintahan itu adalah pelayanan. Inti dari fungsi pemerintahan adalah pelayanan. Benar apa yang diteliti oleh McDonough. Oleh karena itu, kalau kita mau mencapai tujuan fungsi pemerintahan, maka semuanya harus dirubah menjadi pelayanan. Saya selalu mengatakan apapun jabatan kita hari ini, eselon berapapun kita, fungsional apapun kita, apapun nama kantor kita, tugas kita adalah pelayanan. Kira seperti itu. Dan untuk otonomi daerah ini, kesuksesannya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Hari ini nyata kita menyaksikan sebuah kota lebih maju, rakyatnya bahagia karena dilayani dengan cepat. Itu karena kepemimpinan kepala daerahnya dengan DPRD. Apakah sebuah kota mau membangun common center? Ya tergantung Pak Wali Kota dengan Pak Bupati. Yang tak mau, nggak jalan. Yang mau, jadi. Hari ini sebuah kota sudah mengabsen seluruh pegawainya melalui GPS. Sehingga dia tahu jam sekian pegawainya, kepala dinasnya ada di sini. Sementara yang lain tak tahu karena tak bangun aplikasinya. Ya seperti itulah kira-kira kerjaannya. Jadi kepemimpinan kepala daerah dan DPRD adalah variabel paling penting untuk mencapai kunci sukses penyelenggaraan otonomi daerah. Baru yang kedua adalah kapasitas pemerintah daerah. Bahwa kepala daerah yang punya political will yang kuat tadi hanya bisa aplikasi, implementasi di lapangan setelah didukung oleh satuan kerja perangkat daerahnya yang kuat sesuai dengan kemampuannya. Karena itu kekuatan manajerial kita adalah pada pengorganisasian, menempatkan orang yang tepat pada bagian yang tepat di setiap kabupaten kota. Sehingga tujuan Pak Wali Kota, tujuan Pak Bupati sebagai pengemban tanggung jawab otonomi ini bisa berjalan. Yang ketiga, kita harus membuka ruang partisipasi dan kontrol masyarakat. Karena kalau kita tidak buka ruang partisipasi dan kontrol masyarakat, kadang-kadang tidak ada yang mengoreksi juga berbahaya. Demikian barangkali Pak Parmanto dan seluruh rekan-rekan, nanti pakar-pakar kita akan meneruskan. Saya hanya memantik diskusi saja. Pak Dirjen Oda, ada Pak Akmal nanti, ya Pak Wali Kota Bogor, Pak Bupati Darmasraya, dan kawan-kawan lainnya nanti akan menjadi narasumber. Semoga otonomi daerah di hari yang ulang tahun ke-27 tahun ini lebih memberi nuansa yang baik untuk masyarakat, dan seminar ini dapat memberikan rekomendasi yang kuat untuk terus kita diskusikan ke depan. Terima kasih. Ini dibuka, kan sudah buka ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI, yang telah menyampaikan keynote speech sebagai keynote speaker tentunya. Betul sekali, dan pastinya hadirin tamu undangan yang pastinya pada kesempatan kali ini kita masih akan melihat secara langsung rangkaian acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Ini adalah sebuah diskusi panel yang akan menghadirkan beberapa narasumber yang pastinya akan memberikan talk show ataupun pembicaraan yang pastinya sangat ditunggu-tunggu dan tepat sekali. bikin penasaran. Tentunya akan memperluas wawasan dan juga menambah informasi untuk semua tamu undangan yang telah hadir di acara ini, baik yang telah bergabung secara virtual maupun secara offline. Baiklah, sekali, dan tidak pastinya perlu berlama-lama, ya, langsung saja untuk memulai diskusi panel hari ini. Kami akan mengundang untuk moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Dr. Sakapati SHMH. Kami mengundang dengan hormat. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah?
Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempersilahkan tentunya untuk memandu jalannya diskusi panel yang juga nantinya akan mengundang para narasumber yang akan sekali lagi memberikan informasi dan memperluas wawasan untuk seluruh tamu undangan yang mengikuti acara seminar nasional pada hari ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Dr. Sakapati SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC sudah memberikan kesempatan kepada saya. Cahaya lilin bertabur bintang. Lampunya redup diterangkan. Kepada hadirin yang berbahagia, saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempersilahkan, saya izin untuk berdiri. Yang saya hormati, yang kita banggakan, hadir bersama kita tadi secara virtual dan sudah memberikan arahan dan paparan, Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro. Kemudian juga hadir bersama kita secara luring, Bapak Dirjen Otonomi Daerah, Bapak Dr. Akmal Malik MSI. Kemudian di kesempatan secara luring hadir bersama kita tentunya tuan rumah yang baik hatinya dan dengan baik menyambut para tamu-tamu di Kota Makassar. Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ya. Di samping beliau wali kota yang juga sama baik dan sama gagahnya, ya, Bapak Dr. Saya harus lengkap, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Mohon perkenan Pak Wali dan Pak Bima dan juga Pak Prof. Armin. Prof. Armin lagi sholat ya, untuk tampil di depan, Pak Wali, Pak Bima. Hadirin, silakan Pak. Baik, silakan Pak. Senang sekali hari ini saya Sakapati diamanahkan untuk memandu seminar nasional dengan tema Refleksi 27 tahun otonomi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maju Indonesia unggul. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para tamu undangan tadi sudah disapa yang mulia dan yang bersama kita pada kesempatan hari ini. Tentu sebelum saya mempersilahkan para narasumber yang tentu sangat expert di bidangnya, satu kata menarik yang tadi saya tangkap. Ya, izin ya, mohon Pak narasumber berikut, pembicara yang selanjutnya yang hadir secara luring juga mohon perkenannya untuk tampil di depan, Bapak Haji Lukman Said SPD. Beliau adalah Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ya, silakan Pak Ketua. Silakan. Baik, saya tadi menyimak dari arahan dan paparan Pak Sekjen ada kata menarik bahwa sesungguhnya kemandirian daerah itu adalah pertemuan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Artinya apa? Otonomi daerah
ada bingkai dan ada rule serta ada pedoman yang menjadi aturan main dalam implementasinya. Hadirin yang berbahagia, ini karena luring dan daring ternyata kita terbatas, ya terima kasih diberikan masukan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai moderator tentunya saya tidak akan menjadi narasumber tambahan, tetapi saya hanya mengantarkan yang mungkin menjadi maksud dari pelaksanaan seminar nasional ini. Ada kalimat-kalimat pengantar yang coba saya diskusikan dengan panitia sehingga mudah-mudahan pasca terlaksananya seminar nasional ini maksud dari pelaksanaan kegiatan sama-sama nanti bisa kita dapatkan. Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah merupakan tonggak bersejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Mengacu pada keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996. Usia otonomi daerah telah memasuki usia 27 tahun. Artinya, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan inovasi dan terobosan-terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pemerintahan. Silakan Prof. Saya lanjut sambil, saya tunggu ke ini Prof sambil saya. Iya. Selain itu, melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Implementasi pengembangan wilayah harus mampu berinovasi dan menerapkan pengembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota kabupaten melalui penerapan digital government dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, green infrastruktur. Pelaksanaan Hari Otonomi Daerah tentu saja bukan hanya sekadar seremonial belaka, tetapi lebih menitik beratkan pada tempat dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan implementasi otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dari paparan dan juga perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, dinamika perkembangan otonomi daerah sedikit tersentak dan mengagetkan banyak pihak pada saat Undang-Undang Cipta Kerja disetujui. Muncul kekhawatiran Pak Wali, banyak pihak, ada yang mengatakan apakah ini tanda-tanda aroma sentralisasi kekuasaan akan kembali menguat. Namun di seminar ini bagaimana sesungguhnya roh dan filosofi historis, politis, dan implementasi otonomi daerah, hadir para pakar yang tentu sangat expert di bidangnya, yang akan berbagi cerita, yang akan berbagi pengalaman dan berbagi banyak hal tentang otonomi daerah. Kesempatan pertama dengan hormat saya mengundang dan mempersilahkan kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah, Bapak Dr. Akmal Malik MSI. Beliau adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dijabat oleh beliau pada saat 12 Mei 2022, ditugaskan juga sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Dari sisi keilmuan saya men-searching cukup banyak pengalaman dan tentunya pendidikan secara khusus oleh Pak Dr. Akmal tentu sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah akan memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Waktu dan kesempatan dengan hormat saya persilakan kepada Pak Dirjen untuk memberikan paparannya. Izin Pak Dirjen karena kita dibatasi waktu, mohon untuk 15 sampai 20 menit. Silakan. Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar nasional yang berbahagia,
dari Sulbar, dari Mamuju, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman melaksanakan ibadah puasa. Saya langsung saja, tadi sejatinya secara teoritis dan secara umum dengan sangat gamblang Pak Sekjen sudah menyampaikan substansi dari sebuah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia. Bahkan beliau juga bisa mengkomparasikan dengan beberapa praktek demokrasi yang ada di negara-negara tetangga. Saya ingin mencoba mengupas hal-hal yang lebih teknis, karena saya diberi tajuk yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui inovasi daerah. Saya ingin menyampaikan, berbicara tentang persoalan kapasitas daerah, kita tidak bisa mengabaikan parameter yang selama ini menjadi dasar untuk mengukur bagaimana kualitas otonomi daerah itu dilaksanakan. Mulai dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan mereka. Tadi Pak Sekjen, Pak Doni Pumanto juga menyampaikan betapa urusan-urusan yang bersifat bersama itu konkuren itu justru merupakan hal-hal yang menjadi barrier bagi kemandirian otonomi daerah. Juga berkaitan dengan bagaimana kelembagaan yang ada di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan-urusan itu. Juga bagaimana kuatnya sumber daya manusia, ya, SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Juga berkaitan dengan bagaimana kekuatan fiskal dan juga bagaimana peran aktor baik kepala daerah, DPRD berkolaborasi untuk menghadirkan sebuah kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik bagi daerah. Pak Sekjen tadi mengatakan 3 parameter utama keberhasilan itu adalah salah satunya adalah bagaimana kolaborasi antara kepala daerah dengan DPRD. Itu hal yang barangkali nanti akan kita coba diskusikan lebih lanjut. Demikian juga berkaitan bagaimana fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan. Kadangkala sistem pengawasan yang juga terlalu ketat, ya, baik oleh aparat penegak hukum, juga tidak sepenuhnya juga mendorong bagaimana kewenangan itu berjalan dengan baik. Ini kita akan coba kupas nanti oleh teman-teman yang lain. Dan terakhir, tentunya kita berharap kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang mereka berikan. Tadi disampaikan bagaimana beberapa daerah sangat bagus menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik bagi mereka untuk menghadirkan kepuasan kepada masyarakat. Sejatinya kita ingin mengatakan otonomi daerah itu adalah hadir untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan masyarakatnya puas sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena kapasitas daerah juga berkaitan dengan inovasi, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan inovasi yang terjadi selama ini. Dalam perspektif saya pribadi, dari 6 area inovasi yang ada, jujur kami melihat inovasi-inovasi yang muncul masih bersifat sangat parsial. Saya dalam beberapa pertemuan dengan Pak Menteri Pan RB menyampaikan bagaimana inovasi-inovasi kita hanya bergerak pada tatanan administratif saja. Atau inovasi itu hanya bergerak sisi inovasi bersifat frugal saja. Atau inovasi hanya bersifat inovasi sosial saja. Belum ada inovasi yang hadir secara komprehensif yang mampu mendongkrak kapasitas sebuah daerah. Nah, kondisi ini terjadi tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba saja. Ini adalah ada penyebabnya juga. Mohon maaf sekali lagi, kita tahu dalam kebijakan desentralisasi, kebijakan negara kesatuan, kita tahu penanggung jawab terakhir itu adalah Bapak Presiden, pemerintah pusat. Presiden kemudian menyerahkan urusannya untuk dilaksanakan oleh menteri-menteri, dan menteri-menteri kemudian menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria agar apa? Agar norma NSPK itu bisa menjadi
Baik, kita menunggu sambungan kembali dari Pak Dirjen. Ya, ini menjadi salah satu tantangan dari otonomi daerah adalah IT yang belum bersahabat. Inovasi ini Prof Army mengatakan ini inovasinya belum untuk menjamin ketersediaan IT. Kita sambil menunggu. Iya. 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 Kita tunggu sesaat lagi, mudah-mudahan ya. Ya, silakan Pak Dirjen. Kami sudah menerima gambar. Izin Pak Dirjen, kami sudah menerima gambar. Halo? Iya, Sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Pak. Silakan. Suara belum kedengaran, gambar sudah kami terima. Suara belum Pak Dirjen, izin. Iya. Halo? Iya. Mohon dilanjut Pak. Silakan. Daerah dan inovasi ini juga berkaitan erat dengan bagaimana cara pandang pusat terhadap daerah itu sendiri. Dalam perspektif kami, saya bersyukur ditempatkan menjadi pejabat gubernur di daerah-daerah yang remote area. Ya. Sulbar ini boleh saya katakan remote area karena satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak ada direct flight dari Jakarta. Sekali lagi saya bersyukur dan saya bisa memandang bagaimana cara pusat itu memandang daerah-daerah yang berada di remote area. Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif kami, daerah selalu pemerintah pusat dalam ini KL seringkali memandang daerah itu sama. Selalu saya katakan KL teman-teman KL yang diberikan otoritas oleh Presiden untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, memandang daerah itu sama semua. Padahal kondisi daerah itu sangat-sangat tidak sama. Nah, inilah akhirnya kenapa kapasitas daerah tidak pernah bertumbuh secara paralel dengan kondisi daerah masing-masing. Kenapa? Pusat selalu memberikan pandangan, memberikan obat yang sama untuk kondisi sakit yang berbeda di satu daerah. Daerah remote area, daerah yang bernuansa maritim, daerah yang bernuansa perkebunan dan sebagainya, seringkali tidak mendapatkan treatment yang tepat dari para pemangku urusan yang ada di pusat. Dalam ini adalah kementerian-kementerian terkait. Belum juga saya bersyukur sekali lagi bertugas di Sulbar ini, karena hampir tidak ada mau ini pejabat-pejabat pusat yang mau datang ke Sulbar. Alasannya apa? Jauh Pak, sulit transportasi Pak. Pertanyaan kita, apa karena jauh dan sulit transportasi Anda tidak melaksanakan tugas-tugas Anda membina daerah? Inilah cara pandang pusat yang menurut saya harus dibenahi ke depan agar sekali lagi kapasitas daerah itu betul-betul naik. Dalam perspektif kami, Bapak sekalian, perlu adanya pendampingan yang kuat. Saya bersyukur pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan di daerah yang maju, seperti di Makassar.
Tapi akan lebih bagus apabila ditandem, Pak. Pelaksanaan itu dilakukan bersama-sama dengan daerah yang mungkin ke depan akan menjadi tuan rumah otonomi daerah berikutnya. Agar mereka bisa belajar bagaimana Makassar bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bagus dan berotonomi. Kemudian juga isu-isu aktual yang saat ini yang kami lihat banyak dalam perspektif peningkatan kapasitas kita adalah belum ada terlihat relasi yang simbiosis mutualisme antara inovasi yang dibuat oleh masing-masing daerah dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda strategis Bapak Presiden. Mohon maaf, saya dalam setahun saya di Sulbar, saya melihat betul betapa pentingnya reformasi birokrasi ini untuk mendorong daerah lebih berkapasitas dan munculnya inovasi-inovasi. Persoalan-persoalan yang hadir, sekali lagi mungkin di dalam 3 agenda utama reformasi birokrasi, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian mekanisme kerja, sampai dengan saat ini memang belum running well. Kenapa? Sekali lagi, tidak mudah juga untuk menangani reformasi demokrasi ketika hanya dibebankan kepada Kementerian Menpan RB saja tanpa melibatkan sekali lagi bersama-sama dengan kementerian terkait. Bagaimana kita melakukan reformasi di bidang perhubungan ketika Kementerian Perhubungan abai dengan bagaimana pola pelayanan bidang perhubungan? Bagaimana reformasi birokrasi di bidang kesehatan di daerah bisa jalan bagus ketika Kementerian Kesehatan abai, hanya diserahkan kepada Kementerian Menpan RB dan Kemendagri saja? Ini yang menurut saya cara-cara berpikir pusat yang harus kita benarkan dulu sebelum kita meminta daerah untuk melakukan pelaksanaan kewenangan dengan baik. Jujur sekali lagi saya sedikit curcol, ya kenapa? Saya merasakan setahun terakhir ini bagaimana cara pandang pusat terhadap daerah yang perlu kita luruskan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, di sisi daerah juga persoalan inovasi tidak akan muncul ketika agenda ketiga dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini masih belum berjalan dengan baik, yaitu adalah penyesuaian mekanisme kerja. Kita tahu sampai dengan hari ini hampir tidak ada pemetaan yang jelas tentang beban kerja dari masing-masing ASN yang ada di daerah. Sehingga mohon maaf, kita banyak mengeluarkan biaya-biaya pegawai untuk ASN-ASN yang tidak produktif. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Saya merasakan betul sebagai PJ itu menghadapi budaya-budaya yang menurut saya cukup perlu kita benahi ke depan. Ada watak individu ASN yang masih PGPS, mohon maaf sekali lagi, pintar, rajin, penghasilan sama, buat apa? Kemudian juga ada persoalan budaya organisasi yang parsial juga, dia hanya tunduk kepada KL-nya yang menyediakan mereka uang, ya, lebih taat kepada pejabat yang di pusat yang menyerahkan uang kepada mereka daripada berpikir bagaimana membangun sebuah daerah secara holistik. Belum lagi juga persoalan budaya lokal. Ada kepentingan-kepentingan yang juga tidak mudah untuk kita atasi bersama. Nah, persoalan-persoalan inilah yang sekali lagi menjadi barrier utama bagi hadirnya penyesuaian mekanisme kerja. Membangun budaya kerja itu tidak hal yang mudah. Sahabat saya orang Jawa mengatakan nek watu bisa diobati, nek watak susah katanya. Nah, inilah merubah kultur atau watak birokrasi kita yang lebih melayani, itulah PR kita yang luar biasa dalam rangka mendorong kapasitas dan inovasi yang lebih baik di masa akan datang. Rekomendasi kami, ya, terkait berbagai persoalan isu aktual yang kami sampaikan di atas, sangat penting bagi Kemendagri sekali lagi untuk melakukan bridging, menjembatani dengan baik kepentingan-kepentingan daerah yang ada di KL-KL. Mohon maaf sekali lagi mungkin ini yang belum optimal selama ini. Bridging yang dilakukan lebih cenderung bersifat parsial. Ketika ada persoalan, tadi Pak Dhani mengatakan persoalan air, kita cenderung bercerita persoalan PU saja. Padahal ada persoalan-persoalan lain, contoh lingkungan hidupnya dan sebagainya, yang menurut pandang kami memang harus dilakukan dijembatani dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri. Disinilah barangkali peran ODA ke depan akan jauh lebih maksimal. Saya ingin mengatakan paradigma ODA ke depan adalah melayani daerah agar daerah bisa melaksanakan urusan-urusan itu dengan baik. Menjembatani kepentingan-kepentingan daerah ke KL-KL di pusat, sekali lagi, agar norma, standar, prosedur, kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat itu bisa running well dan diterjemahkan dalam perda ataupun peraturan kepala daerah. Inilah BPR kita ke depan yang barangkali menurut kami harus kita optimalkan ke depan. Saya ingin menganalogkan
daerah itu seperti sebuah pohon yang besar. Mohon maaf, sebuah pohon ketika rantingnya terlalu banyak, dahannya terlalu banyak, pupuk yang disediakan untuk menumbuhkan pohon ini pasti hanya habis untuk menumbuhkan daun saja, dan buahnya tidak begitu banyak. Kalaupun buahnya muncul, itu biasanya akan kecut harganya, rasanya. Artinya apa? Kita membutuhkan ke depan kelembagaan pemerintahan daerah yang betul-betul lebih ramping. Rantingnya tidak usah terlalu banyak. Itulah kenapa kita katakan reformasi birokrasi, membuat daerah lebih ramping struktur, tapi kaya fungsi adalah PR kita yang harus kita lakukan ke depan. Kita ingin mendorong sekali lagi agar ASN tidak lagi berpikir tentang jabatan. Saya tidak lagi berpikir tentang pangkat, tapi berpikir apa yang bisa Anda lakukan. Apa sih keahlian Anda? Anda ahlinya apa? Dengan ahlinya Anda akan bisa berinovasi, inovasi Anda akan bisa meningkatkan kapasitas daerah. Nah, paradigma inilah yang akan kita bangun ke depan, bagaimana membangun kapasitas daerah melalui inovasi, melalui reformasi birokrasi yang lebih baik ke depan. Saya pikir merubah paradigma pusat dan daerah juga penting, harus kita lakukan. Di samping juga di sisi daerah harus juga kita benahi. Bapak Ibu sekalian, ke depan kita juga meminta agar pemerintah daerah pusat untuk lebih atensi kepada daerah-daerah yang, mohon maaf saya katakan, berada di remote. Daerah-daerah yang pandangan kami berada di bawah, kinerjanya relatif masih bawah. Itu kenapa kepada Pak Direktur evaluasi saya katakan, saya tidak ingin evaluasi kinerja pemerintahan daerah itu hanya melahirkan peringkat-peringkat saja. Harusnya evaluasi yang dilakukan itu adalah melahirkan apa yang terjadi di setiap urusan dan apa solusinya yang mereka benahi. Jadi kita memberikan betul-betul obat terhadap penyakit yang ada. Tidak hanya memberikan peringkat-peringkat. Kalau semua sebatas peringkat-peringkat, mohon maaf, Anda memberikan racun. Akhirnya semua daerah akan bangga selalu. Tetapi kita tidak bisa memberikan apa sih problem solvingnya seperti apa. Saya tidak tahu, mudah-mudahan Pak Direktur, saya sudah setahun off di ODA, dilaksanakan oleh Pak Suhajar. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan PR yang saya titipkan sama Pak Direktur dulu untuk segera merevisi Permendagri terkait dengan evaluasi itu, agar tidak lagi berorientasi kepada peringkat, tidak lagi berorientasi kepada juara-juara, tapi berorientasi kepada apa solusi yang terjadi dari permasalahan-permasalahan yang Anda temukan dalam melaksanakan evaluasi. Demikian, barangkali dulu untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari Pak Dirjen. Kita berikan aplaus lagi untuk Pak Dirjen. Narasumber selanjutnya setelah kita tadi Pak Sekjen dengan Pak Dirjen secara daring, kesempatan ini juga untuk lebih segar lagi kita bersama dengan Pak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto untuk memberikan paparannya. Beliau selain sebagai Wali Kota Bogor juga beliau adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Sama dengan Pak Dirjen, izin Pak Wali 15 sampai 20 menit. Boleh, saya berikan kebebasan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Pak Wali Kota Makassar, sahabat saya, Bu Wakil Wali Kota, beserta sejajaran daerah. Kalau kita lihat, narasi besar Indonesia hari ini adalah Indonesia 2045. Itu narasi besar. Presiden bicara, para menteri bicara, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai lurah seringkali bicara Indonesia 45. 5 besar ekonomi dunia, zero poverty. Indonesia diprediksi akan menjadi negara hebat. Mungkin enggak? Data-data hari ini Bapak Ibu, mungkin sekali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat inflasi, apalagi ada potensi bonus demografi yang dahsyat, itu mungkin. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ada satu yang hilang dari narasi Indonesia Emas 2045. Apa itu? Di mana otonomi daerah? Tidak jelas
Dalam narasi itu, apa peran otonomi daerah dan bagaimana konsep otonomi daerah. Bicara Indonesia Emas 2045, itu kan bicara pertumbuhan ekonomi 5 besar di dunia. Padahal National Economic Growth, pertumbuhan ekonomi nasional, itu kan ditopang oleh ekonomi daerah, oleh PAD kita semua. Jadi nonsens, nggak masuk akal bicara Indonesia Emas kalau kita tidak bicara tentang potensi daerah dan otonomi daerah. Betul? Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, data-data menunjukkan, hasil kajian menunjukkan, hasil analisis menunjukkan dan sudah disuarakan oleh APEKSI, oleh APKASI dan banyak sekali bahwa alih-alih desentralisasi dan penguatan otonomi, hari ini Republik ini menuju resentralisasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Esensi dari otonomi adalah kemandirian. Esensi dari otonomi adalah penguatan identitas lokal. Nah hari ini kita melihat ada kecenderungan resentralisasi. Entah disadari atau tidak. Tapi ini fenomena berdasarkan fakta. Betul Bapak Ibu sekalian, target kita adalah pertumbuhan ekonomi. Target kita adalah bukan saja economic recovery tapi economic rebound. Target kita adalah investasi. Tapi jangan sampai pertumbuhan ekonomi, target investasi, target economic rebound dan recovery mengorbankan nilai-nilai lokal dan potensi lokal. Dan indikasi itu sudah ada Bapak Ibu sekalian. Indikasi itu sudah ada. Dari mana? Kita belajar dari masa pandemi Bapak Ibu sekalian. Memang betul, bangsa ini dipuji oleh dunia karena keberhasilan mengatasi pandemi. Betul, saya sepakat. Tidak ada di negara lain itu Forkopimda, enggak ada. Enggak ada di negara lain itu komando hierarki dari top level sampai RW siaga, enggak ada itu. Itu hebatnya kita, itu luar biasanya negara kita. Birokrasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai inspirasi dari cara kita mengatasi pandemi ini mengembalikan semangat sentralisasi, mengembalikan semangat otoriter, mengembalikan semangat penguatan pusat atas daerah. Jangan sampai seperti itu. Ini yang saya maksudkan catatan kritis. Ya. Di masa perang, yes, dibutuhkan panglima perang. Di masa darurat, yes, butuh agak-agak otoriter. Tapi ketika situasi normal, daerah harus kembali menjadi panglima Bapak Ibu sekalian. Daerah harus kembali menjadi ujung tombak gitu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kecenderungan-kecenderungan tadi juga terlihat dari desain Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kedaulatan daerah yang agak sedikit dikurangi terkait dengan tata ruang, AMDAL, perizinan, lingkungan hidup. Banyak teman-teman kepala daerah curhat. Hari ini tiba-tiba muncul di sini itu, muncul di sini ini agak berbeda dengan desain pembangunan dari daerah. Ini catatan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah. Undang-undang ini keren, bagus targetnya untuk kemandirian fiskal. Tapi kalau tidak hati-hati, racikan rumusan pembagian pajak pusat, provinsi dan daerah akan banyak merugikan potensi daerah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi harus hati-hati di sini. Harus hati-hati di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian seringkali otonomi daerah itu dianggap harus dievaluasi karena punya wajah buram. Seringkali dikaitkan dengan korupsi. Seringkali otonomi daerah itu dikaitkan dengan politik dinasti. Seringkali juga dengan berkembangannya oligarki di daerah. Tapi pertanyaannya, apakah betul berkembangnya korupsi dinasti dan oligarki karena otonomi daerah? Belum tentu Bapak Ibu sekalian, belum tentu. Mungkin
itu karena lemahnya pengawasan pusat. Mungkin itu karena, mohon maaf, karena ada oknum-oknum ya, APH dan lain-lain yang kemudian membuat situasi menjadi rumit. Mungkin karena APIP juga belum maksimal. Jadi terlalu dini kalau kemudian kita mengaitkan korupsi, dinasti, oligarki itu dengan lemahnya otonomi daerah, belum tentu. Nah, banyak juga yang mengaitkan otonomi daerah, desentralisasi perlu dikoreksi karena terjadi ineficiensi di daerah. Daerah yang boros, daerah yang postur fiskalnya tidak sehat, itu dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengevaluasi otonomi daerah. Atau banyak juga dikaitkan dengan tadi Pak Dirjen sebutkan kompetensi kepala daerah. Banyak yang bilang ini daerah ini kepala daerahnya banyak tidak kompeten, banyak yang tidak punya pengalaman, sehingga kemudian perlu ditarik kembali kewenangannya. Saya kira asumsi ini bisa benar tapi sangat kemungkinannya besar sekali juga bisa salah. Pendekatannya saya kira tidak seperti itu. Kita harus lihat kasus per kasus. Jangan sampai salah diagnosanya. Ditarik kembali ke pusat karena dianggap inkompeten, inefisien. Kita harus lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Sementara di sisi lain, ini banyak potret yang sangat luar biasa dari otonomi daerah. Otonomi daerah melahirkan prestasi. Otonomi daerah melahirkan local champion, local heroes. Otonomi daerah melahirkan Pak Jokowi. Otonomi daerah melahirkan Ridwan Kamil. Desentralisasi melahirkan Ibu Risma. Melahirkan Azwar Anas. Melahirkan kepala daerah keren yang saling menginspirasi satu sama lain. Itu jangan lupa. Jadi indahnya di Indonesia itu Bapak Ibu, nggak usah sebetulnya studi banding ke luar negeri jauh-jauh ke Korea kemana-mana. Saling belajar Indonesia aja itu sudah cukup sebetulnya. Betul. Saya belajar bagaimana menata kota dari Pak Dani Pomanto dengan lorong-lorongnya Bapak Ibu sekalian. Saya belajar bagaimana mengangkat teknologi metaverse dan lain-lain dari Makassar Bapak Ibu sekalian. Saya belajar mengelola sampah dari Banyuwangi, dari Surabaya. That is the beauty of autonomy. Ketika ruang daerah itu begitu besar untuk melakukan inovasi ketika kepala daerahnya oke. Yang kedua Bapak Ibu, yang luar biasa dari otonomi daerah adalah karakter dan identitas kota terangkat di situ. Itu. Ketika kepala daerah bisa memaksimalkan PAD, kemudian branding kotanya, dan kemudian berbeda dengan yang lain, diferensiasi. Saya salut dengan Pak Dani punya ide jenius untuk menjadikan Makassar sebagai kota makan enak. Ya, itu satu contoh. Medan, the kitchen of Asia misalnya, itu juga seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ini hanya akan terjadi ketika kita punya otonomi, ketika kita punya ruang fiskal yang cukup kuat. Gitu. Ketiga, otonomi daerah melahirkan pemerataan pembangunan. Sehingga nggak lagi orang-orang urbanisasi ke kota, semuanya merasa di daerah punya masa depan. Ini luar biasa. Dan banyak sekali sumber motivasi dan inspirasi yang luar biasa dari daerah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya, bahwa cara kita mengevaluasi otonomi daerah ini harus betul-betul hati-hati, tidak boleh terlalu menyamaratakan. Tidak boleh terlalu gebiah uyah kalau kata orang Sunda itu. Semuanya disamaratakan, kita harus lihat satu-satu. Jadi resentralisasi itu bukan jawaban. Yang harus dilakukan adalah meritokrasi, reward and punishment. Yang selama ini berjalan sudah bagus Bapak Ibu. Ada lomba-lomba. Ada penghargaan apabila APBD tepat waktu. Ada penghargaan apabila daerah melakukan inovasi. Seperti itu. Ya.
Jadi dibiasakan ada guidance, ada bimbingan dari reward and punishment. Bukan dipreteli kewenangan, ditarik ke pusat semua. Sementara pusat belum tentu mampu personil dan teknologi. Bapak Ibu coba bayangkan ya. Kita didorong untuk berinovasi. Daerah didorong untuk berinovasi. Sementara regulasinya ribet. Sementara teman-teman kepala dinas khawatir. Pak, kalau ini kita lakukan nanti ini dilanggar Pak. Pak coba cek dulu inspektorat. Inspektorat melakukan review berbulan-bulan. Telat inovasinya, lambat progresnya. Gitu. Jadi kalau kita ingin mendorong inovasi, konsekuensinya adalah regulasinya juga harus disederhanakan. Tidak boleh menjadi rumit Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kekhawatiran teman-teman, saya harus buka apa adanya. Ya, ketika berinovasi sesuatu yang baru, takut Pak, takut dipanggil APH, betul? Takut begitu. Nah APH juga merasa harus menjalankan kewajiban dan sebagainya. Jadi ini realita tentang otonomi ini. Inovasi yes, tapi regulasi harus disederhanakan, tidak boleh membelungut tadi. Kalau istilah kami itu tsunami regulasi, banjir regulasi, ribet banyak gitu. Karena itu apresiasi, ya, apresiasi komitmen Presiden yang selalu ingin untuk menyederhanakan, selalu ingin memangkas. Tinggal komitmen itu bisa dijabarkan enggak oleh para menteri dan pembantu-pembantunya. Itu tanda tanya besar. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan satu pandangan bahwa bicara penguatan ekonomi, itu bicara banyak hal-hal lain yang saling menyangkut. Otonomi bukan hanya masalah ekonomi, tapi otonomi juga masalah politik. Desain ekonomi harus nyambung dengan desain politik. Hari ini mari kita evaluasi, apakah DPD RI sudah memiliki taring dan taji untuk menyuarakan aspirasi daerahnya? Belum Bapak Ibu. Belum setara dengan DPR RI. Padahal dulu DPD yang 4 orang satu provinsi itu kan sejarah terbentuknya karena ingin menguatkan aspirasi daerah, betul? Nah hari ini belum ada tajinya. 1, DPD RI. Ya. Yang kedua adalah evaluasi kelembagaan perwakilan kita. Sejauh mana para wakil rakyat kita itu nyambung perjuangannya di fraksi dan di komisi. Seringkali nggak nyambung. Kita ingin dibantu untuk bangun jembatan, tetapi wakil rakyat kita berjuang di komisi yang tidak nyambung dengan infrastruktur. Ya. Atau seringkali wakil rakyat kita tidak menyuarakan suara rakyat, tapi turut pada perintah pimpinan partai. Ini yang saya maksudkan evaluasi kelembagaan perwakilan. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita evaluasi juga siklus perencanaan pembangunan. Tidak habis pikir sebetulnya ketika wali kota, gubernur, bupati terpilih, itu harus menjalankan dulu APBD rezim sebelumnya misalnya. Dan tidak nyambung dengan siklus perencanaan pemerintah pusat. Sehingga kadang-kadang ada dana transfer yang telat dan sebagainya. Semuanya harus nyambung mulai pada saat yang serentak. Apalagi kalau kita bicara dana dari pusat Bapak Ibu. DAU, DAK, dana transfer itu konsepnya kan bagus, keren. Untuk memberikan insentif pada lokal. Tapi seringkali ada ruang abu-abu. Siapa yang berhak mengakses itu? Melobinya lewat mana? Transparan atau tidak? Gelap Bapak Ibu. Kadang-kadang hanya kedekatan politik yang membuat daerah tertentu mendapatkan DAK atau DAU dari pusat misalnya. Kadang-kadang hanya lobi-lobi tertentu, kedekatan tertentu. Nggak bisa Bapak Ibu seperti ini. Harus jelas sehingga daerah bisa berdaya, sehingga daerah bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan daerahnya masing-masing. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, ini momentumnya strategis. Makassar akan menjadi tuan rumah dari Rakernas Apeksi. Jadi mari kita titipkan agenda evaluasi otonomi daerah ini kepada calon pimpinan Indonesia di masa depan. Kita akan titipkan pada orang-orang yang katanya memberikan
harapan. Kita akan titipkan agenda ini untuk disuarakan sehingga kita tahu apa visi dari para calon presiden ini terkait dengan otonomi daerah yang hari ini kita bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa paparan dari Pak Dr. Bima Arya. Bapak Ibu sekalian, saya kira momentum seminar nasional pada hari ini menjadi momentum sejarah. Kita akan mendengarkan dan mendapatkan sebuah solusi. Tadi dengan nyata kita sama-sama menyimak, sudah tampak ketika di awal saya memberikan sebuah pengantar bahwa apakah sesungguhnya dengan otonomi daerah ini melahirkan sebuah nuansa di mana kembali ada aroma-aroma sentralisasi. Oleh Pak Bima Arya tadi, beliau juga memberikan sebuah tanggapan apakah sesungguhnya ini sebuah resentralisasi atau otonomi. Kita dari suara pemerintah kabupaten kota cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Bima Arya, namun saya juga kembali lagi mengingatkan bahwa di awal Pak Sekjen sudah membingkai sebuah kalimat bahwa memang kemandirian itu adalah pertemuan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dan dilanjutkan oleh Pak Dirjen bahwa antara pengembangan otonomi daerah itu adalah implementasi dengan inovasi di mana area-area inovasi itu butuh instrumen pendukung. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagi suara dari pemerintah kabupaten. Di dalam hal ini narasumber yang berikut bergabung melalui Zoom adalah Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Sebelum beliau memberikan paparan, saya sedikit memberikan gambaran. Mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya kita di Makassar, Sulawesi Selatan, dari sisi nama tadi teman-teman, wah ini betul-betul sultan ini beliau dan betul-betul raja. Kabupaten Darmasraya ini merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung di Sumatera Barat. Bersama 3 kabupaten yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Darmasraya sendiri. Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan ini juga tercatat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Pada saat dilantik, beliau adalah salah seorang bupati termuda di Indonesia. Dilantik pada usia 26 tahun. Dan sekarang beliau sudah menjabat periode kedua. Di periode pertama tahun 2016 sampai 2021 dan periode keduanya sekarang berlangsung 2020 sampai 2024 nantinya kalau pilkada. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan paparan dari Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Waktu dan kesempatan saya persilakan Yang Mulia Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Dengar nggak suaranya, Bu? Kami mendengar, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekjen, yang saya hormati Bapak Dirjen dan juga yang saya hormati Ketua Apeksi, saya Bima Arya, dan yang saya hormati Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Bang Haji Lukman Said, yang setiap hari melapornya harus hadir apa enggak. Yang saya hormati Wali Kota Makassar yang mempunyai inovasi yang hebat. Terima kasih Pak Kota sudah berkenan. Saya hormati Bapak Profesor Dr. Amin dan semua hadirin undangan yang berbahagia, baik yang murid maupun dari.
saya sangat apresiasi dan atas nama AKASI kami mengucapkan selamat di daerah nanti pada 5 April dengan 27 tahun otonomi daerah ini dengan tema refleksi otonomi daerah dalam rangka mewujudkan di daerah maju Indonesia. Nah ini tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen, Dirjen, Masuk dari kami, menyampaikan aspirasi-aspirasi kawan-kawan di kota. Nah, di AKASI ada 416 kabupaten yang di bawah naungan AKASI. Kita ketahui setiap daerah itu punya permasalahan-permasalahan yang berbeda, yang sangat unik sekali, maupun di daerah kepulauan, luar, dan juga kabupaten yang kapasitasnya yang besar, sedang, dan kecil. Dan kami tadi mendengar langsung dari Pak Dirjen bahwasannya beliau telah bersetahun menjadi PJ, merasakan bagaimana yang sebenarnya terjadi di daerah. Ini pandangan ini sangat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami, supaya nanti pemerintah pusat bisa menilai bagaimana yang terjadi sebenarnya di daerah. Nah, kita ketahui kita didorong untuk membuat suatu inovasi yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan dengan adanya tantangan-tantangan yang begitu banyak, dan apalagi 2 tahun terakhir ini kita dihadapi oleh pandemi, kemudian kita ketahui bahwasanya dengan Bapak Presiden memberikan instruksi melalui Bapak Mendagri, Bapak Dirjen, dan pada daerah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semua sangat mendukung apapun pemerintahan pusat, bagaimana pemerintahan daerah bisa tumbuh dan bisa bergerak dalam pasca pandemi COVID-19 ini. Dan kita jelas Indonesia mempunyai negara kesatuan yang sangat sekali, bermacam suku, bermacam agama, lawan, dan kita mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda-beda, dan ini menjadikan suatu kekuatan bagi kita di Indonesia. Dan saya menyampaikan dalam kesempatan ini, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tapi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwasanya 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas. Kita hanya tinggal 24 tahun lagi. Nah, kita dengan waktu 22 tahun ini harus banyak kita kerjakan dengan secara kelompok, bukan individual. Nah, kebersamaan ini saya minta kami mewakili kawan-kawan kepala daerah, para bupati, itu kepada Bapak Mendagri dan terutama pada Dirjen Kota yang membidangi tentang pemerintahan daerah. Dan ini banyak hal yang harus kita capai secara bersama. Ada 3 hal yang kami sampaikan. Artinya kebijakan pusat, pengaturan tentang pendapatan daerah berkaitan dengan pajak dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Ini yang menjadi problem dan mengurangi pendapatan dari kami di daerah, dan karena sudah tidak. Ini perlu menjadi kajian ulang supaya ini bisa memberikan kami kelonggaran dalam pembangunan daerah, supaya bisa memberikan insentif-insentif kepada pemerintah dan ASN supaya bisa memberikan inovasi-inovasi yang lebih hebat. Kita ketahui mungkin kota atau provinsi maupun daerah-daerah kabupaten dan desa tidak sama dengan sedang dan kecil atau daerah kepulauan. Nah, ini perlu kita sikapi bersama, karena dalam tahun ini juga kita masih mengalami kebudayaan dalam. Dan kemudian
Yang kedua, terjadinya perubahan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang memperkecil ruang bagi daerah dalam berinovasi untuk percepatan pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Tadi juga telah disampaikan oleh Ketua PESI, dan ini memang betul setiap hari saya ditelepon dan di WA oleh panggilan kepala daerah menjadi permasalahan yang sangat mendasar, karena ini diatur dan dari pemerintah pusat, maka ini perlu kita kaji ulang bagaimana ini bisa memberikan ruang kepada pemerintahan daerah untuk bisa berinovasi lebih baik lagi. Karena kita perlu mempersiapkan infrastruktur yang harus kita perkuat untuk di daerah-daerah kabupaten. Contohnya kita masih kekurangan infrastruktur yang sangat mendasar di daerah-daerah yang masih penyekaraan. Dan juga yang menjadi permasalahan pada hari ini adalah Bupati Wali Kota yang baru dipilih di tahun 2020, kita dihadapi oleh pandemi dan tidak bisa berkarya pada 2 tahun terakhir ini, dan menjadi permasalahan. Dan apabila ini tidak didukung oleh DPRD, ini juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan APBD kita yang sedang berjalan. Nah, di sini ada Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, maka perlu kita sikapi secara bersama supaya ini bisa menyelesaikan permasalahan. Ketiga, terlalu banyaknya evaluasi pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang menghabiskan energi pemerintah daerah, sehingga hal yang lebih strategis tidak terlaksana oleh pemerintah daerah. Ini perlu kita melihat ke depan bagaimana kita mengevaluasi secara bersama dan minta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, untuk bisa bersama-sama kita memberikan ruang kepada pemerintahan daerah supaya ini bisa memberikan kekuatan bagi kami untuk mengevaluasi implementasi yang harus kita jalankan. Dengan ke depannya kita menghadapi tantangan yang semakin berat. Kita akan dihadapi dengan krisis pangan, krisis energi, dan krisis iklim terpampang di depan mata kita. Dan krisis yang diperlukan adalah dialektika kita yang sehat antara pusat dan daerah. Menghadapi ini, situasi global yang penuh ketidakpastian, tanpa meninggalkan spirit demokrasi dan keadilan, pemerintah pusat perlu memberi yang jelas bagi kami menghadapi situasi dunia yang kita. Jadi kami ini bisa kita mencari solusi dan bersama, dan kesimpulannya untuk bisa memberikan kemudahan di tahun 2020. Banyak proses yang harus kita dibenahi secara bersama, dan kami tidak saling menyalahkan, tetapi ini perlu kita menjadikan evaluasi yang konkret yang bisa berdampak baik terhadap daerah dan pemerintah pusat. Dan kami intinya pemerintah daerah ini penuh apa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi juga pikirkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya di pemerintah daerah. Dan usul ini Pak Sekjen, Pak Dirjen, perlu nanti Dirjen Perimbangan Keuangan diusulkan juga menjadi PJ Gubernur, biar tahu juga bagaimana keadaan keuangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Semoga pemerintah Indonesia semakin baik dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Terima kasih Pak Bupati, Pak Ketua Asosiasi Kabupaten seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua, sampai detik ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta forum yang masih tetap bertahan sampai saat ini. Saya menyampaikan bahwa kalau di Zoom tadi peserta kurang lebih 700 orang, di ruangan ini yang hadir kurang lebih 300 sampai 400 orang. Ini Pak Ketua bukti bagaimana pasukan lapangan yang menjadi implementasi pemerintahan di Kota Makassar terbukti dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto. Kita sama-sama memahami beliau betul-betul dalam hal melaksanakan pemerintahan, public engagement menjadi sangat penting. Hari ini terbukti ketua-ketua LPM tetap setia hadir sebagai di lapangan. Dan saya yakin akan setia sampai selesai acara ini kan berlangsung Pak ya, Pak Ketua ya? Siap. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan karena ini tentunya akan berbicara mengenai nasib kita ya sebagai warga negara baik di kota maupun di kabupaten. Untuk pembicara selanjutnya setelah dari suara kabupaten kemudian suara kota hari ini dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Lukman Said SPD. Beliau adalah Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Beliau juga adalah Ketua DPRD Pasangkayu Sulawesi Barat. Saya men-searching, mencari-cari tentang siapa beliau, cukup banyak juga prestasi yang beliau peroleh, tetapi akan lebih hangat suasana ruangan ini kalau saya mempersilahkan Pak Ketua sendiri untuk memperkenalkan diri sambil memberikan paparannya. Waktu kesempatan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Jadi pada hari ini saya sebenarnya tidak mau hadir. Tapi karena saya tahu bahwa di Kota Makassar ini ada salah satu tokoh yang dikenal dengan Bapak Otonomi Daerah, Bapak Profesor Riyad Rashid, layaklah Kota Makassar untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kali ini. Saya juga diundang perayaan ke-24 di Banyuwangi. Tapi tidak jauh beda dengan perkembangan setelah 3 tahun. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau bilang bahwa saya ini dari kampung. Saya dari Pasangkayu kasihan. Kabupaten Pasangkayu adalah bapaknya Sulawesi Selatan. Jadi saya dimekarkan di Sulawesi Selatan. Saya sudah 20 tahun. Coba bayangkan itu, 20 tahun menjadi DPRD, sejak ada kabupaten itu, tahun 2004. Pertanyaannya, kenapa Lukman ini menjadi Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang 416 kabupaten, anggota DPRD 17.652 orang. Orang Pasangkayu loh yang menjadi Ketua Umum. Banyak kawan-kawan saya di Makassar, ada tadi Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Pak, saya sengaja undang datang, Ketua Kombil. Kalau Ketua Kombil Sulawesi Selatan itu tidak sempat hadir, Ketua DPRD Wajo. Tapi mudah-mudahan hari ini virtual semua karena saya undang. Mereka ikuti pertemuan hari ini. Kenapa ini penting? Saya mau ingin katakan bahwa otonomi daerah ini lahir pertamanya Undang-Undang nomor 22. Lahirlah dan dikomandani oleh namanya Profesor Riyad Rashid. Itu bagus. Dan melahirkan daerah-daerah baru. Ini adalah buah daripada perjuangan reformasi. Dirubah menjadi Undang-Undang 23, maka kebablasanlah semua kita. DPRD dimasukkan menjadi unsur pemerintah daerah. Kita gugat siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi. Masa DPRD dimasukkan dalam unsur pemerintah daerah?
Coba bayangkan itu. Setuju? Saya mau sampaikan, ini perspektif DPRD. Mudah-mudahan ada teman-teman saya dari Kota Makassar. Saya mau tanya, DPRD kabupaten kota itu tidak punya regulasi, tidak punya undang-undang. Dia nyantol kepada Undang-Undang 32. Makanya dia lemah. Jadi teman-teman yang mau caleg nanti jangan sampai nanti menyesal kenapa kita hanya tukang stempel saja. Iya. Ada hak budgeting, ada hak pembuatan perda, ada hak pengawasan. Aku mau tanya, hari ini dengan lahirnya setiap tahun namanya pedoman penyusunan APBD setiap tahun yang dilaksanakan oleh bupati, wali kota dan DPRD dibahas bersama-sama, itu juga mandul. Kenapa mandul? Karena dilahirkan PMK. Daudak itu sudah tidak bisa diatur lagi bupati, wali kota. Sudah ditentukan ini. Jadi bapak-bapak tidak ada lagi kebijakan wali kota, tidak ada lagi. Ini saya mau harus sampaikan secara jujur. Tidak boleh saya tidak sampaikan pada hari ini, karena ini akan menjadi sebuah pikiran kita semua untuk merevisi Undang-Undang 23 tersebut. Tidak boleh tidak direvisi, ini sudah 25 tahun, pasca reformasi sudah 25 tahun. Tidak boleh tidak terlalu lama undang-undang ini menyiksa kita. Belum lagi kabupaten, mohon maaf, saya harus sampaikan semua pada hari ini, supaya negara tahu, Republik tahu hari ini. Kenapa otonomi daerah itu dilaksanakan? Karena itu dikhawatirkan terjadinya perpecahan negara ini. Jangan takut. Kami DPRD Kabupaten seluruh Indonesia garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut. Tetapi jangan semua kebijakan itu ditarik kembali ke pusat. Tambang ditarik ke pusat, migas ditarik ke pusat, SMK ditarik ke pusat. Tapi kalau terbakar SMK, wali kota yang membangun itu sekolah itu. Betul. Tongang tuh. Pelan-pelan ditarik. Oleh karena itu saya mau momentum kali ini di Kota Makassar. Jangan hanya kita seminar. Selesai. Tapi ada rumusan-rumusan untuk diberikan kepada negara bahwa ini yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan namanya kebijakan otonomi daerah. Jangan cuma hari otonomi di Makassar tidak ada gaungnya, tidak ada solusinya. Harus jelas dan konkret. Ada profesor yang akan membuat kajian akademik. Ini membuat kajian akademik, persyaratan untuk merevisi undang-undang ya harus ada kajian akademik. Kajian akademik, masukan dari bapak-bapak, baik yang hadir pada hari maupun dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, kita rangkum semua untuk menjadi sebuah kesimpulan bahwa otonomi daerah kalau mau bangsa ini maju, mau Pak Jokowi ini katanya mau membangun Indonesia dari daerah, ini konsepnya. Kembalikan itu. Kaya ini Republik Pak, saya ini sudah keliling di Republik Pak. Kaya Pak, saya setuju Pak Mahfud MD ngomong. Kalau terkelola kekayaan alam Indonesia ini secara baik, maka penduduk Indonesia bisa diam tanpa kerja dia dapat 20 juta per bulan. Benar itu. Apa yang tidak ada di Republik ini? Saya baru pulang dari Morowali Utara, gila. Tapi rakyatnya miskin-miskin. Kabupaten saya penghasil kelapa sawit yang terbesar di Indonesia Timur. Kami sudah menghasilkan CPO terbesar. New Zealand, Myanmar, Filipina, Panama, dari Bangladesh, semua sandar untuk mengambil minyak di situ. Tapi kami punya PDB tidak sampai 1 triliun. Ada apa ini? Ada yang salah negara ini. Ada yang salah bangsa ini. Ada yang salah. Saya baru pulang dari Brussels bersama-sama Pak Dirjen Otda. Saya minum kelapa muda di sana Pak. Itu harga 2,5 juta kelapa muda. Bayangkan di kampus saya 5.000 rupiah, 1.000 rupiah. Saya bilang kalau dekat ini Brussels ini saya pedagang kelapa ini. Tanya kelapa dari mana? Bukan dari Indonesia, dari Vietnam Pak.
Bapak makan jagung di Saudi Arabia, tanya, jagung dari mana? Itu kalau bukan dari Vietnam, dengan Malaysia. Kita tidak tertembus ke sana. Kita akan swasembada jagung apa? Tapi harga jagung Rp3.000 per liter, mana mampu rakyat untuk bisa mampu hidup. Karena pemerintah tidak mampu mengintervensi tentang market untuk menjual bahan-bahan pada masyarakat. Kaya ini Republik. Saya ke Merotai, tidak ada di dunia ini Pak besi putih di sana Pak. Kaya raya, tapi bukan rakyat yang menguasai Pak. Kaum yang berjuis, dia hanya menjadi buruh. Dia hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kaya Pak. Tidak pernah kita menikmati Republik ini. Itulah ada otonomi. Ini mumpung ada otonomi, bukan juga kita menolak otonomi, tapi perbaiki ini otonomi. Kasih seluas-luasnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur kekayaan dan sumber daya alam. Kita kan kalah Pak. Saya mau tanya, iya kan itu kan yang memungut pajak namanya otonomi kan daerah mengambil hasil dari pembagian dana perimbangan pusat dan daerah. Saya mau tanya, tidak adil juga fair, itu perlu direvisi undang-undang perimbangan. Kenapa? Daerah yang kaya dengan daerah yang miskin itu lebih besar dia dapat dana perimbangan. Karena persoalan faktor penduduk. Saya Pasangkayu pendudukku hanya 150 orang jiwa. Kabupaten Gersik 3 juta. Tentu triliun dia punya anggaran, kena hitungannya di situ. Padahal daerah kami kaya. Kota Makassar yang begitu kaya di Sulawesi Selatan ini Pak. Tidak, sangat jarang rata-rata di atas 1 triliun APBD-nya Pak. Tapi coba masuk di Tanah Jawa. Masuk di Tanah Jawa sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Di atas rata-rata 1,3 triliun, 2,3 triliun. Saya kan tahu. Saya ketua umat kasih Pak, teman-teman mengirim di WA sama saya di grup. Lo berapa APBD-mu ini nih? Gila, daerah Gersang kamu tidak ada sumber daya alammu, kau banyak APBD-mu. Kita banyak menghasilkan sumbangsi negara, kita jangan juga bubar Pak. Oleh karena itu hari ini saya menggugah kepada negara melalui teman-teman. Ayo kita kumpul Pak, Ketua Asosiasi Wali Kota se-Indonesia, teman saya Pak dari Darmasraya, kita kumpul Pak membuat konsep itu. Tidak boleh dibiarin Pak, tidak boleh dibiarin. Tidak boleh dibiarkan seperti ini. Setuju Pak ya? Tidak boleh dibiarin. Ya. Jadi jangan sama bapak-bapak selalu menyalahkan DPR. Apa gunanya DPR? Kami DPR tumpul Pak. Saya mau sampaikan. Mau tahu nggak? DPRD itu menyantol kepada Undang-Undang 23 pemerintahan daerah setara dengan bupati. Bupati pejabat negara, DPRD pejabat daerah. Masuk akal enggak? Sehingga DPRD itu Pak, kalau dia kritisi bupatinya pasti dia akan rem-rem. Sebab kenapa? Karena gajinya DPRD, tunjangan DPRD itu melalui Perbub. Kalau dikritisi Perbubnya dirubah dari 10 juta menjadi 3 juta, matilah kau. Iya toh Pak, Bu? Wali kota DPRD. Apanya yang mau kuat DPRD di situ? Semua dapurmu melalui Perbub. Padahal orang mengatakan kita kan sama-sama dipilih rakyat. Ya benar. Makanya nanti Undang-Undang 32 tidak boleh masuk lagi DPRD di situ. Harus dikeluarin, buatkan undang-undang tersendiri DPRD. Kalau mau kuat pengawasan Republik ini DPRD. Masa kepala desa ada undang-undangnya? Iya enggak? Logika saya tidak masuk. Kepala desa ada undang-undangnya. DPRD nyantol kepada Undang-Undang 32. Enggak adil dan negara ini. Benar enggak? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aplaus dulu untuk Pak Ketua. Kalau beliau tadi menyampaikan berasal dari kampung, tapi kalau menyaksikan penampilannya wajar kalau terpilih jadi Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Ya, benar-benar. Pak Ketua, Pak Wali, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah menjelang akhir di narasumber terakhir. Memang kesempatan memang biasanya itu diberikan yang terakhir ke para akademisi. Akademisi yang akan berbicara dan memberikan paparannya, sebelumnya saya memperkenalkan
nama Profesor Dr. Armin MSI. Beliau adalah kolega saya di Universitas Hasanuddin. Selain sebagai guru besar, sebagai profesor, memang di Sulawesi Selatan khususnya, beliau juga terkadang dikenal sebagai provokator. Sebagai provokator. Tadi sudah dipancing oleh Pak Ketua, hasil dari seminar nanti ini tidak cukup hanya kita berseminar, tetapi kita berharap Prof. Armin memprovokasi secara akademis untuk membuat suatu kajian yang akan menjadi sebuah output, menjadi sebuah catatan bagaimana Makassar ini menjadi sejarah, ada solusi terkait pertemuan antara suara pusat dengan suara daerah, Prof. Jangan khawatir, di sini hadir. Kalau tadi saya menyimak dan membaca-baca tentang rekam jejaknya Pak Wali Bogor, Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima ini Ketua IKA Semansa Bogor. Ya Pak Wali ya. Pak Dhani Pomanto, beliau adalah Ketua IKA Unhas wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kehadiran teman-teman juga selain yang mensupport di lapangan adalah ketua-ketua LPM, ketua RT dan sebagainya, tetapi IKA Unhas ini juga akan menjadi bagian yang akan membantu pemerintah Kota Makassar yang digawangi oleh Pak Dhani dalam hal kajian-kajian. Insya Allah ke depan IKA Unhas ini bisa saya lapor ke Prof. Armin, ya mudah-mudahan diprovokasi baik lagi nanti Prof. Jadi S1 beliau di Unhas, S2, S3-nya di UI. Judul disertasinya memang adalah tentang otonomi daerah. Tadi beliau bisik-bisik ke saya, berapa lama saya dikasih, kok kasih waktu. Saya bilang karena kita terakhir menyimpulkan, menyimak semua itu pembicaraan, bukan moderator yang menyimpulkan, tetapi pembicara terakhir yang menyimpulkan supaya lebih akademis. Waktu kesempatan saya kasih ke Prof 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, penanggung jawab wilayah Kota Makassar yang bertanggung jawab memajukan Kota Makassar dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi di seminar refleksi 27 tahun otonomi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang maju dan Indonesia unggul. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, para narasumber, Ketua DPRD Kota Makassar dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Ada 4 aspek yang saya akan kemukakan dalam kesempatan ini. Yang pertama konsep otonomi daerah, yang kedua harapan otonomi daerah, yang ketiga kepemimpinan bupati, wali kota dan keunggulan daerah, dan yang terakhir ironi itu otonomi daerah. Ya, saya kasih terakhir ini otonomi ironi karena penting untuk kita cermati bersama-sama. Konsep otonomi daerah dulu. Saya minta yang terakhir saja konsep otonomi daerah. Tidak usah semuanya karena waktu yang diberikan kepada saya terlalu singkat. Otonomi daerah itu adalah kebebasan daerah otonom untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan aspirasi dan potensi daerah otonom, tapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kata harus sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi dan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membuat otonomi daerah itu berbeda dengan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah otonomi mutlak yang terdapat pada negara, sedangkan otonomi daerah itu adalah kebebasan yang terbatas. Di mana batasnya? Dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibatasi oleh kontrol, pengawasan dan kendali dari pemerintah pusat.
Itulah sebabnya kalau 3 pembicara yang memperjuangkan kepentingan daerah karena ia langsung merasakan bagaimana pahit getirnya kontrol dan pengendalian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapan otonomi daerah. Idealnya otonomi daerah itu memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk berkreasi, untuk berinisiatif, berprakarsa, berinovasi, mengoptimalkan potensi daerah, potensi yang dimiliki oleh daerah otonom, sehingga daerah otonom itu menjadi maju dan unggul. Persoalannya, apakah Pemda yang dalam hal ini wali kota dan bupati sudah mempercayakan kepada kepala-kepala dinasnya? Kepala dinas itu sudah berkreasi dan berinisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah yang ada di wilayah kekuasaannya. Karena kalau tidak, maka otonomi daerah itu, potensi daerah itu hanya ditatap-tatap saja sebagai sebuah potensi. Karena itu dalam beberapa kesempatan yang lain saya sering mengatakan bahwa potensi daerah itu jangan ditatap-tatap saja, tetapi digali dan dikembangkan. Dan untuk menggali dan mengembangkan potensi harus ada inisiatif dan prakarsa. Harus ada diskresi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena kalau potensi daerah itu tidak dikelola, hanya ditatap-tatap saja, itu mirip istri cantik hanya dibiarkan tergeletak di atas tempat tidur. Hanya ditatap-tatap saja. Itu berarti istri cantik itu tidak dikelola secara optimal. Ini yang harus dipahami oleh masing-masing kepala dinas di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Potensi apa gerangan yang patut digali dan dikembangkan di daerah. Saya mengambil satu contoh. Di Jeneponto itu ada satu potensi yang cukup bagus, yaitu Balok. Balok. Itu saya ambil contoh di kampung saya ini. Balok itu adalah potensi daerah yang perlu dioptimalkan. Kenapa? Karena balok itu adalah minuman alamiah yang pasti jauh lebih bagus daripada minuman-minuman buatan pabrik. Dan menurut hemat saya, semua yang alamiah itu jauh lebih bagus daripada produk pabrik. Contoh, kalau dibandingkan produk alamiah dengan produk pabrik, susu ibu tidak ada yang kalah di seluruh dunia dibandingkan dengan susu-susu lain yang merupakan produk pabrik. Apa keunggulannya itu susu ibu? Satu, mudah dibawa-bawa. Itu keunggulan itu, mudah dibawa-bawa. Karena itu biar pengantin baru, istrinya pergi, tidak boleh disimpan satu itu susu. Harus tetap dibawa. Keunikan yang kedua, kemasannya unik. Itulah sebabnya banyak laki-laki mengintip-intip kemasan itu. Itulah yang melahirkan istilah intelek. Intip tete lewat ketiak. Itu intelek. Yang ketiga, kelebihannya tidak mudah basi. Tidak mudah basi. Karena biar dibawa kemana-mana tidak basi. Nanti basi kalau dikeluarkan baru disimpan. Sepanjang dibawa-bawa kemana-mana tidak akan basi. Dan keunikan yang kelima, itu cocok untuk semua kelompok umur. Mulai dari bayi sampai kakek-kakek. Karena itu saya sarankan sama Bupati Jeneponto,
ubah itu ballo menjadi minuman yang bertaraf internasional, yang laku di Paris, yang laku di London, yang laku di Washington DC dan seterusnya. Buat promo itu bagi Trump, Donald Trump, supaya dia suka ballo. Dan kalau ballo sudah diubah menjadi minuman yang bertaraf internasional, maka seluruh tukang beca yang ada di kota Makassar yang selalu menyusahkan Pak Dandi Pomanto akan kembali ke Jeneponto mengurus ballo. Itu kalau Pemda mampu mengubahnya menjadi minuman bertaraf internasional. Bagaimana caranya? Kasih sekolah orang Jeneponto sampai doktor di bidang ballo. Bupatinya mengatakan terlalu lama Pak Armi. Padahal memimpin itu adalah kontinuitas kesuksesan. Kesuksesan seorang pemimpin itu adalah kontinuitas dari kepemimpinan sebelumnya. Yang penting kita yang meletakkan dasarnya. Kemudian ada 5 langkah untuk mengembangkan potensi daerah. 1. Cerdaskan masyarakat di daerah. Masalah yang mendasar ini bukan saja pemerintah pusat, Pak. Memang masyarakat di daerah juga bermasalah. Kurang jarum dan pengikut itu adalah benang kusut. Jadi jarumnya patah, benangnya benang kusut. Akibatnya potensi-potensi yang berusaha digali dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah ikut buntu karena inisiatif-inisiatif dari masyarakat lokal karena tidak cerdas, ditambah kepala dinasnya juga semi cerdas, sehingga lebih asik masuk di kantornya memakai baju dinas, dan inisiatif dan prakarsa itu agak kurang. Yang kedua, pemerintah pusat mengurangi kontrol dan memperbanyak melakukan pembinaan supervisi dan bantuan keuangan kepada daerah sehingga daerah mampu mengembangkan potensi daerahnya. Jadi pemerintah pusat itu jangan terlalu banyak kontrolnya, Pak. Karena kontrol itu lebih banyak mengurangi makna otonomi daripada memperluas otonomi. Kenapa? Karena kontrol itu membatasi daerah otonom, membatasi wali kota, membatasi kepala dinas untuk berkreasi dan berinisiatif. Karena itu sedikit-sedikit minta petunjuk, sedikit-sedikit minta juklak, minta juknis. Padahal menurut saya juklak dan juknis itulah yang mengkebiri otonomi daerah. Kalau perlu tidak usah ada peraturan dari pusat. Sudah ada undang-undangnya. Tinggal Departemen Dalam Negeri itu turun ke daerah-daerah memberikan pencerahan, melakukan supervisi, pembimbingan agar daerah otonom itu menggali dan mengembangkan potensi daerahnya, tetapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Kasih uang banyak daerah. Soekarno waktu jadi presiden itu tidak ada DAU DAK. Soekarno hanya langsung membagi-bagikan uang ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional. Silakan gali, manfaatkan uang yang kami berikan untuk membangun bangsa ini. Tapi ada kesalahannya Pemda di masa lalu. Ketika dikasih uang seperti itu, Pemda rupanya di akhir tahun anggaran itu melakukan pertandingan membuat panitia pelaksana untuk menghabiskan anggaran dari pusat yang belum habis. Sehingga pemerintah pusat mengambil alih. Kalau begitu, kau harus dikontrol. Kau harus dikontrol. Jadi ini ada sejarah buruk yang dilakukan oleh Pemda ketika dikasih bantuan keuangan yang memadai oleh pemerintah pusat. Tapi kalau menurut hemat saya, seharusnya pemerintah pusat lebih banyak memberikan anggaran kepada daerah-daerah otonom supaya daerah otonom itu bisa mengembangkan dan berkreasi untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya. Karena banyak sekali permasalahan yang tidak diselesaikan
hanya karena uangnya tidak ada. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa uang itu tidak ada masalah. Uang itu yang masalah, Pak. Karena banyak sekali yang tidak bisa dilaksanakan hanya karena uangnya yang tidak ada. Karena itu pemerintah pusat sekali lagi mengucurkan anggaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota secara besar-besaran, DAU-nya itu diperbesar, baru dilakukan supervisi dan bimbingan kepada daerah otonom. Yang ketiga, membentuk tim intermediari yang membantu gubernur dalam melakukan supervisi dan pembinaan kepada daerah kabupaten kota. Jadi Pemprov juga dituntut untuk membentuk tim intermediari. Ya, tapi yang dibentuk bukan tim intermediari, tim ahli. Ya, dibutuhkan juga itu tim ahli, tapi intermediari juga penting supaya daerah-daerah kabupaten kota yang mau menggali dan mengembangkan potensi daerahnya itu dibimbing dan disupervisi oleh tim intermediari. Yang keempat, mengarahkan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran sehingga pembangunan dan APBD kabupaten kota terarah dan sinergi dengan daerah lain. Ini jumlahnya saja yang kecil. Memfasilitasi dan mengkoordinir permintaan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat sehingga bantuan pusat itu tetap tepat sasaran. Karena banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu, pemerintah pusat saja seenaknya saja memikirkan bahwa ini masuk akal, perlu dibantu. Contoh, di masa Orde Baru banyak bantuan jambang keluarga di daerah pesisir. Sementara orang-orang di daerah pesisir sudah terbiasa buang air besar di laut. Sehingga jambang keluarga yang dibantukan kepada masyarakat di daerah pesisir tidak dipakai. Itu juga karena bantuan-bantuan pusat itu tidak didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Lanjut. Panitia, lanjut. Bupati yang terbaik. Untuk menemukan pemimpin yang baik ini perlu bupati yang terbaik, wali kota yang terbaik. Bagaimana caranya? Parpol hendaknya mempersembahkan calon bupati yang terbaik untuk dipilih oleh rakyat. Kenapa? Karena kalau parpol mempersembahkan calon yang buruk, pada akhirnya yang terpilih adalah bupati atau wali kota yang buruk. Saya pernah diskusi di Warung Punam tentang dengan judul Sekda Provinsi, 3 calon Sekda Provinsi. Yang 2 pembicara itu mengatakan tidak beres semua itu calon. Ketika saya dapat giliran, saya mengatakan menurut Rosenberg, orang itu tidak mau memilih karena 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama, resiko yang ditanggung. Dipilih A padahal B yang menang. Mutasi lagi. Kalau si A yang kita pilih padahal B yang menang. 2, memilih itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena siapapun yang terpilih tetap saya miskin. Itulah sebabnya bupati wali kota itu harus membuat program yang menyentuh semua segmen pemilih. Sehingga semua pemilih, saya datang. Karena kalau ini yang terpilih, ini yang menang, saya diuntungkan oleh programnya. Yang ketiga, calon-calon yang ditampilkan itu 3-3-nya buruk atau 4-4-nya buruk. Dan saya sering mengekstrimkan kalau calonnya itu jelek. Saya katakan, kalau calon yang ditampilkan itu 3-3-nya setan, untuk apa kita datang memilih? Toh yang terpilih adalah setan. Kalau diekstrimkan, oleh karena itu tanggung jawab partai. Kecelakaan yang saya terima adalah besoknya begitu keluar di koran, calon Sekda Provinsi Sulawesi Selatan 3-3-nya setan. Hal itu dikemukakan oleh Dr. Armin Arsad dalam diskusi Punam. Padahal saya hanya menjabarkan teori Rosenberg, bukan calon sekda yang saya bicarakan. Teori Rosenberg.
SK saya sebagai tim ahli otonomi daerah di Biro Otonomi Daerah langsung dirobek-robek oleh kepala biro. Itulah salah satu konsekuensi kalau pendapat terlalu banyak, biasa pendapatan yang berkurang. Karena itu ya hati-hati mengungkapkan pendapat, Pak. Kemudian kelompok masyarakat memperjuangkan calonnya kepada parpol untuk diusung. Masyarakat yang harus mengusung. Dengan konsekuensi, kalau kau usung ini saya punya calon dan menang, saya pilih juga partaimu dalam pemilu legislatif. Yang ketiga, aktor politik juga harus memperlihatkan prestasinya. Memperlihatkan prestasinya kepada masyarakat luas. Karena itu saya selalu sarankan, apa prestasimu? Nah, kau menaikkan baliho. Apa? Itulah sebabnya saya pernah mengatakan di sebuah TikTok, asikolah dulu baru naikkan baliho. Tidak ada prestasimu dilihat, naik baliho. Untuk apa? Apa prestasimu? Karena itu tunjukkan prestasimu mulai masa taman kanak-kanak sampai menjadi calon kepada parpol dan rakyat, sehingga Anda diusung oleh partai politik. Kalau tidak ada prestasimu, waduh, belum. Kalau semua calon baik, maka yang terpilih pasti baik. Sebaliknya kalau semua calon yang diusung semuanya buruk, maka bupati wali kota yang akan terpilih pasti buruk. Karena itu tanggung jawab tanggung jawab parpol untuk mengusung calon bupati, calon gubernur, dan calon presiden Republik Indonesia. Saya tidak setuju. Saya setuju itu bahwa yang diusung oleh partai itu sama dengan menyiapkan kita calon pengantin. Kalau calon yang disiapkan semuanya cantik, siapa yang tolak? Tapi kalau tiga-tiganya calon yang diusulkan semuanya jelek, dalam arti semakin ditatap semakin menjengkelkan, untuk apa? Untuk apa? Karena Machiavelli mengatakan ideal normatif itu memang bagus. Tapi kalau ideal normatif bertentangan dengan realitas, pilih realitas. Karena realitas itu lebih konkret bagimu daripada ideal normatif. Contoh, memilih calon istri ideal normatif itu cantik, pintar, kaya, baik hati, tidak sombong, taat beragama, setia, dan masih perawan. Itu ideal normatif. Tapi kalau Anda lihat kenyataan, tidak ada yang bisa memenuhi syarat. Yang mau sama kamu hanya yang sedang-sedang saja cantiknya, sedang-sedang saja kayanya, dan sedang-sedang pintarnya. Kalau itu saja yang mau, pilih itu. Karena Machiavelli mengatakan, pilih kenyataan daripada ideal normatif kau paksakan. Saya berikan contoh, lebih bagus kawin dengan gadis yang tidak terlalu cantik daripada bercinta dengan Tante Lux. Jadi kepala daerah itu ditugaskan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah dan wilayah kekuasaannya. Yang dalam hal ini dia harus memilih kepala-kepala dinas dan kepala badan yang kompatibel di bidangnya, supaya dia bisa menggali dan mengembangkan potensi di daerah otonomnya masing-masing. Tapi ada lagi persoalan sekarang. Banyak bupati, wali kota yang terpilih tersandra oleh kepentingan tim sukses. Itu juga yang menyulitkan. Padahal wali kota, bupati yang terpilih akan dievaluasi oleh rakyat 5 tahun ke depan dalam pemilu pilkada yang akan datang. Apakah dia sanggup mempersembahkan pemerintahan, pembangunan dan layanan terbaik untuk rakyat atau tidak? Karena itu saya selalu menyarankan, kalau Anda ada bupati atau wali kota terpilih, jangan diturunkan di tengah jalan. Karena kau pilih dia, karena kau percaya dia. Karena itu berikan dulu kepercayaan
kepada dia untuk membuktikan prestasinya. Nanti 5 tahun kemudian baru dievaluasi apakah layak opo atau tidak. Karena bupati, wali kota, gubernur, presiden yang sedang menjabat itu diturunkan, dia marah Pak. Karena saya analogikan bupati yang sedang menjabat itu sama dengan suami istri yang lagi on. Kalau dia lagi on, tidak bisa disuruh turun Pak. Tidak bisa diturun, biar disuruh, biar diancam tembakan, bilang menembak Pak. Saya selesaikan dulu ini. Saya selesaikan dulu 1 ronde, baru saya turun. Itu, karena itu jangan dalam demokrasi itu sedapat mungkin jangan turunkan wali kota di tengah jalan. Karena tinggal 2 menit, saya minta yang terakhir, ironi-ironi otonomi daerah. Ini, ironi otonomi daerah. Potensi perikanan dan kelautan Indonesia sangat kaya, tetapi masyarakat nelayan alhamdulillah umumnya miskin-miskin. Itu kan ironi. Menurut Profesor Dr. Jamaluddin Nyompa, saingan saya dalam pemilihan rektor dan alhamdulillah dia yang menang. Menurut Prof. Jamal, potensi perikanan kita kalau berhasil ditangkap semua, itu ada sekitar 1.000 triliun. Ada 1.000 triliun. Setengah APBN Indonesia. Tapi karena tidak berhasil ditangkap, ikan itu pada umumnya mati atau ditangkap oleh kapal asing. Alhamdulillah. Kenapa? Karena alat tangkap kita sama dengan alat tangkap nelayan di masa lalu. Karena itu kesejahteraannya juga sama dengan kesejahteraan nenek moyangnya. Karena itu ini adalah tantangan kepala dinas ini, kepala dinas perikanan dan kelautan. Bagaimana caranya potensi-potensi kelautan dan perikanan itu bisa dioptimalkan sehingga menghasilkan nelayan-nelayan yang kaya-kaya. Itulah yang disebutkan tema tulisan ini, unggul, Indonesia unggul. Negara Indonesia adalah negara agraris, tetapi banyak kebutuhan pertanian diimpor. Dan masyarakat petani, alhamdulillah juga umumnya miskin-miskin. Siapapun yang berprofesi sebagai petani, cap saja dia miskin. Cap saja dia miskin. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah Indonesia yang memiskinkan petani, Pak. Kenapa kebijakannya seperti itu? Karena tidak ada anggota dewan dari petani. Tidak ada anggota dewan dari petani. Sehingga kepentingan petani dalam pengambilan keputusan tidak dibela oleh anggota dewan. Karena itu para petani harus bersatu mengusung dia punya calon-calon supaya kebijakan pertanian menguntungkan masyarakat petani. Sedikit lagi 2. Prioritas pembangunan daerah pertanian itu prioritasnya pertanian, tapi alokasi anggarannya itu umumnya lebih besar infrastruktur, PU dan infrastruktur. Padahal di rencana pembangunan prioritas pembangunan itu adalah pertanian. Yang terakhir, negara Indonesia disepakati Bhinneka Tunggal Ika, berarti menghargai perbedaan. Perbedaan itu seharusnya diterapkan desentralisasi asimetris. Tetapi prakteknya umumnya desentralisasi simetris. Apa yang desentralisasi asimetris di Indonesia? Hanya DKI, Jogja karena kerajaannya, Aceh karena memberontak, Papua karena memberontak. Apakah Sulawesi Selatan perlu memberontak? Baru dikasih desentralisasi asimetris. Itu kan persoalannya. Daerah-daerah ini tidak memberontak karena resiko pemberontakan itu besar. Siapa mau dinyatakan sebagai pengkhianat? Tidak ada. Karena dalam sejarah Jakarta bisa dilawan tapi tak bisa dikalahkan. Karena itu jangan lawan Jakarta, bertemanlah dengan Jakarta sambil memanipulasi di dalamnya dan mengambil keuntungan-keuntungan sehingga daerah kita bisa maju. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf. Terima kasih Prof. Maaf Ibu moderator. Baik, terima kasih Prof. Tadi Bapak Ibu audiens yang saya hormati, saya sudah menyampaikan bahwa memang Prof Armin ini asli provokator. Ya, saya dengan beliau cukup dekat, kami punya kelompok diskusi ya kurang lebih 7-8 orang, dan sejak dulu memang saya dengan beliau itu dikenal sebagai kucing dan tikus. Anjing dan kucing selalu berdebat, selalu tidak sama pendapatnya, tetapi satu saya yakini dan saya kagumi dari beliau adalah sangat konsisten dengan komitmen, dan apa saja belak-belakan tidak mau disimpan kalau dianggap benar. Ya, saya pernah menyampaikan ke beliau ketika saya sebagai teman, Prof jangan meki maju jadi dekan, karena beliau mantan dekan Pak Wali. Ketika mau maju saya jangan meki malu jadi dekan. Kalau kita tidak terpilih sirik-sirik tak itu pengamat politik kalah. Tapi beliau bilang, untuk apa kau jadi temanku kalau kau tidak bisa mengerahkan semua teman-teman memilih saya. Ya. Yang kedua, ketika lagi mau jadi rektor, Prof jangan meki maju. Tidak menangki itu, bilangku Tokji tidak menangka, tapi daripada orang bujuk-bujuk kau ambil suaraku, lebih baik suaraku untuk diriku sendiri. Itulah kehebatannya beliau. Tadi di ruang transit saya tanya lagi, karena saya tahu betul, saya tanya siapa ini nanti kita pilih, jadi wali kota, jadi gubernur atau jadi presiden. Beliau tanya, saya pilih orang baik. Jadi, dan dari paparannya terakhir saya mau sedikit mengangkat ada 5 poin. Ada 5 poin yang disampaikan oleh Prof Armin untuk menjadikan ada 5 langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Ini juga akan menyinggung-nyinggung dari pemaparan dari Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Ketua Apexi, Ketua yang pembicara sebelumnya. 5 langkah itu, yang pertama, cerdaskan masyarakat daerah. Yang kedua, pemerintah pusat mengurangi kontrol dan memperbanyak pembinaan. Yang ketiga adalah pemerintah pusat berorientasi global dan menjadikan daerah sebagai supporting dalam bentuk produksi yang berkualitas. Yang keempat, APBN dan APBD diefisien dan diefektifkan pemanfaatannya. Dan yang kelima, ini juga saya tiba-tiba terbersit dulu di kepala saya, ini menjadi sangat penting. Yang kelima poin dari Prof Armin adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dapat menjadi intermediari, harus menjadi perantara dalam mengembangkan daerahnya. Artinya posisi gubernur itu adalah posisi jabatan yang sangat penting dalam implementasi otonomi daerah. Hari ini sedianya ada gubernur, tetapi Pak Ganjar karena satu dan lain hal beliau tidak berkesempatan hadir, tetapi saya yakin begitu pentingnya peran gubernur di forum ini, meskipun tidak ada gubernur, belum ada gubernur, tapi insya Allah di forum ini akan lahir gubernur yang baik. Ya, ada Pak Wali Kota Bogor sudah 2 periode, bisa juga naik kelas jadi gubernur Jawa Barat. Ya. Ada wali kota Makassar sudah 2 periode, bisa juga jadi naik gubernur. Ada Pak Ketua DPR sudah 20 tahun, bisa jadi gubernur Sulawesi Barat. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, forum ini menjadi sungguh sangat luar biasa. Sedianya sesuai rundown, dan tadi saya dibisik-bisik oleh panitia tidak ada tanya jawab, tetapi rasanya tidak lengkap kalau tidak ada yang merespon. Ya, sehingga waktu, dan saya juga melihat jam saya masih memungkinkan 1-2 pertanyaan, tetapi dengan catatan singkat padat. Jadi 2 pertanyaan saja, singkat padat. Karena pembicara ketiga saya mau minta kesempatan dari Pak Wali untuk menanggapi dan bagaimana tindak lanjut ini. Pak Wali masih ya, satu saja dari peserta. LPM ya, mewakili LPM, disebutkan nama Pak Ketua, singkat, padat. Mewakili suara kita semua di sini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Kami mewakili
teman-teman LPN di Kota Makassar ini. Dan sebelum saya berbicara panjang tentang otonomi daerah, refleksi otonomi daerah di ke-27. Sebelum itu saya dulu yang terhormat Kakandaku Wali Kota Makassar yang saya sangat hormati hari ini. Yang terhormat teman-teman narasumber yang hadir pada hari ini. Dan yang paling saya hormati teman-teman para undangan yang ada di tempat ini. Pertama, refleksi otonomi daerah saat ini adalah tidak sesuai apa yang diakan di Undang-Undang Otonomi Daerah, tidak berjalan dengan semestinya. Setengah-setengah lah pemerintah pusat memberikan otonomi daerah ke daerah. Contoh, bayangkan Pak, pengurusan ising-ising masalah tambang di daerah dilahirkan ke pusat semua. Bagaimana bisa daerah berkembang ekonominya kalau dilahirkan ke pusat tentang itu? Ini yang pertama, ini pengusuran tambang sehingga banyak korupsi-korupsi di pusat. Sekarang sudah di jalan di KPK korupsinya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kami di daerah ini tentang otonomi daerah, tentang baru-baru ini di Makassar, bagaimana banjir yang ada di Makassar kemarin, karena ada otonomi daerah ini, tentang Ranayase yang ada di Makassar. Hanya semua sepotong-sepotong dikerja. Yang mana mengerjakan, apakah pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Kenapa tidak dikasihkan oleh pemerintah daerah? Contoh Pak, satu-satunya jalan tol kemarin banjir di sana. Karena Ranayase-nya itu tidak ini dikerja sepotong-sepotong. Ini yang perlu ini kita harus selesaikan hari ini kita bicarakan. Baik. Yang kedua, masih ada. Yang kedua. Ya, sudah dua Pak ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada namanya pembagian pajak kendaraan. Pembagian pajak kendaraan ini dikuasai oleh provinsi. Kenapa tidak dikasihkan oleh daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing? Dan kedua, pembagian pajak kendaraan itu dibagi pada bulan akhir-akhir tahun. 3 tahun ke belakang ini, itu pembagian pajak kendaraan dibagi ke daerah di bulan 4 menyeberang tahun. Bagaimana operasi-operasi pembiayaan ke daerah kalau dibagi di menyeberang tahun? Bisa saja namanya itu pencucian uang. Bisa saja pencucian uang. Bagaimana Pak? Iya. Anggaran daerah ini dipakai operasional. Nanti di bulan 4 di tahun anggaran berikutnya baru dikasih daerah. Kenapa tidak dikasih masing-masing daerahnya mengelola ini anggaran? Iya. Di Makassar. Baik. Ya, terima kasih banyak. Itulah dari mewakili teman-teman LPN. Kalau ada pengawasan LPN. Terima kasih banyak. Pak Wali, mohon maaf. Kakandaku. Baik. Narasumber Baik, inilah. Pak Ketua, luar biasa betul-betul Pak Ketua ini tidak seperti orang puasa. Tidak seperti orang puasa. Bapak Ibu, saya kurang jelas tetapi saya menangkap bahwa ada persoalan tetapi yang ditanggapi. Saya mengembalikan ke Pak narasumber apakah mau menanggapi balik atau tidak, karena bukan juga sebuah pertanyaan tetapi menjadi tanggapan dan masukan bagaimana persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ini menjadi catatan penting dalam implementasi otonomi daerah. Prof, sedikit masih mau menambah? Ya, saya tambahkan Ibu Moderator, ini mengenai izin. Kewenangan itu terbagi 3 memang, kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kewenangan pemerintah pusat itu kalau uang yang paling besar kan diambil. Yang agak gemuk dikasih provinsi dan hanya yang kurus kering kerempeng yang dikasih kabupaten kota. Itulah yang dipakai berotonomi. Sehingga titik berat otonomi yang diletakkan pada kabupaten kota itu hanya cerita kosong. Sebenarnya itu pemerintah pusat maunya otonomi daerah diletakkan pada provinsi. Karena provinsi dapat bagian anggarannya lebih besar. Tetapi kalau titik berat otonomi diletakkan pada provinsi, sangat dikhawatirkan akan terjadi provinsialisme yang sempit. Yaitu kalau provinsi sudah bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, untuk apa berindonesia? Bikin saja negara baru. Inilah yang ditakutkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat itu tidak konsisten. Di satu sisi titik berat otonomi daerah diletakkan pada kabupaten kota.
Di sisi lain anggaran yang jatuh kepada kabupaten kota, alhamdulillah sangat memprihatinkan. Itulah yang memprihatinkan, itulah yang dipakai berotonomi. Jadi kalau kabupaten kota anggarannya kecil, PAD-nya itu hanya sekitar 10% rata-rata di kabupaten kota di seluruh Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Yang lainnya itu 10% saja kurang lebih. Kalau hanya sekitar 10%, berarti PAD itu hanya dihabiskan oleh anggota dewan. Anggota dewan saja itu. Anggota dewan saja yang habiskan itu, Pak. PAD kabupaten kota di Indonesia hanya dihabiskan oleh anggota dewan. Hanya tidak disebutkan di situ bilang anggota dewan yang ambil. Kalau dibandingkan antara PAD kabupaten kota dengan pengeluaran anggota dewan, bisa lebih banyak pengeluaran anggota dewan. Ini yang dipakai berotonomi. Jadi susah. Kemudian, mengapa pajak kendaraan bermotor dikuasai oleh provinsi? Padahal dia berkeliaran di kabupaten kota. Karena motor itu bergerak. Isinya di Makassar, baru ujung pandang Palopo. Banyaknya kabupaten kota dia rusak jalannya. Oleh karena itu dilakukan bagi hasil. Provinsi ambil sekian, kabupaten kota tempatnya domisili itu kendaraan dikasih sekian persen. Bagi hasil itulah yang dinilai lebih adil dibanding kalau dibagi ke kabupaten kota, semuanya diambil oleh kabupaten kota. Jadi kalau mobil di Palopo tidak bisa ke Makassar karena merusak beberapa kabupaten di perjalanan. Itulah pertimbangannya sehingga provinsi yang dikasih kewenangan. Karena ini menjelang buka puasa, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya tidak menyerahkan ke Pak Ketua. Ya, saya tidak menyerahkan ke Pak Ketua DPR karena nanti panjang cerita karena tadi sudah dikatakan lebih banyak DPR habiskan. Saya tidak serahkan, izin Pak Ketua, nanti kita selesaikan secara adat di luar tadi statementnya Prof. Saya closing statement dari Pak Wali, Pak Bima. 1 menit. Dari panggung ini agak sulit mendengar kata-kata dari Bapak Ibu, tapi suasana kebatinannya sampai. Ya, terasa, hawanya itu terasa bahwa semua ingin otonomi daerah diperbaiki, undang-undang pemerintah daerah direvisi. Kira-kira begitu. Jadi kami sepakat ini di panggung depan ini dengan Ketua Adkasi Pak Lukman. Kami akan komunikasi dengan Ketua Apkasi, Adeksi dan semua Ketua Asosiasi. Di momentum Hari Otonomi ini kita akan suarakan itu tinjauan kritis untuk mengusulkan agar undang-undang pemerintah daerah kita revisi demi daerah yang berdaya, demi daerah yang sejahtera. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menyimpulkan, tetapi saya menangkap bahwa di refleksi 27 tahun otonomi daerah, tampaknya 27 tahun pemerintah pusat setengah hati memberikan otonomi daerah. Ya, tidak ikhlas dari paparan-paparan dan keinginan kita semua. Sudah closing statement dari Pak Ketua Apeksi, dari Pak Ketua DPRD. Saya ingin juga 1 menit mungkin dari Pak Wali Kota Makassar menjadi, saya sudah, beliau tadi sudah berkenan tidak diberi kesempatan. Tapi untuk menanggapi, tapi closing boleh. Ya, closing Pak Ketua sebelum Pak Wali. Saya mau closing, saya sudah bilang memang kalau persoalan uang pasti DPRD lagi disikat. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi gini, ini pertemuan, saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota Bogor. Ini Ketua Asosiasi Wali Kota seluruh Indonesia. Saya sudah kontak dengan Ketua Asosiasi Provinsi seluruh Indonesia, Pak Prasetyo, Ketua DPRD DKI Provinsi. Saya sudah kontak juga tadi WA Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Asosiasi Dewan Kota seluruh Indonesia. Nanti kami akan berkumpul di Jakarta, merumuskan poin-poin yang merugikan negara untuk merevisi undang-undang otonomi daerah ini. Baik. Sehingga kegiatan di Makassar ini saya mohon Pak Wali Kota menjadi mediator karena pasti Pak Wali Kota juga nanti closing statement
hari ulang tahun di Kota Makassar ini otonomi daerah menjadi momentum sejarah untuk memperbaiki otonomi daerah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon perkenan Pak Wali untuk tampil memberikan mungkin semacam sebuah statement komitmen dalam menjadikan Makassar sebagai tonggak sejarah Hari Otonomi yang ke-27. Silakan Pak Wali. Terima kasih Bu Saka. Yang pertama, tidakkah kita sadari bahwa buah otonomi daerah yang paling mahal dan yang paling kita nikmati adalah hadirnya pemimpin yang namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir karena otonomi daerah. Pak Jokowi seorang tukang kayu jadi presiden. Sebuah cerita kelas dunia, dia lahir karena otonomi daerah. Memang otonomi daerah tidak langsung sempurna. Allah mengatakan bahwa kuciptakan bumi dan langit, kemudian kusempurnakan. Penciptaan itu cepat, penyempurnaan yang lama. Ya. Jadi cocok nih kalau mau direvisi. Ya. Maka dengan itu momentum 29 April menjadi momentum kita bersama. Dan pesan hari ini terhadap seminar, ketemu semua secara tegak lurus. Maka perlu sepertinya momentum 2024 momentum politik, momentum di mana banyak kepala daerah juga akan berakhir. Kami di Apkasi sudah segera membentuk alumni wali kota. Artinya walaupun barangkali nanti di DPR juga perlu alumni ketua DPR. Ya. Ya. Di Bupati juga alumni Bupati. Sayang sekali pengalaman 10 tahun Kang Bima, ya, kita di Makassar, ketua DPR, disia-siakan atau terhambur padahal dia dibutuhkan untuk pemerintah daerah. Jadi kami di Apkasi sudah insya Allah akan melaunching alumni wali kota. Ya. Walaupun saya belum alumni juga. Ya. Alumni pertama kita harapkan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sebagai alumni. Maka sebagai resolusi dan solusi komitmen kita di 29 April adalah kita harus bikin deklarasi Makassar. Deklarasi Makassar. Tentang otonomi daerah. Saya siapkan marmernya yang besar. Tanda tangan semua. Dan kalau perlu kemas. Tadi kan kata kunci revisi undang-undang otonomi daerah. Tapi boleh ada satu clue yang bisa lebih produktif. Nah, ini menjadi PR kita. Akan saya pahat di batu marmer semua tanda tangan, karena semua akan jadi alumni juga. Kita jadikan ini adalah momentum terbaik membuat Indonesia yang kuat menuju Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Kita sama-sama menyaksikan hari ini kembali Makassar akan mencetak sejarah bagaimana otonomi daerah ke depan. Refleksi 27 tahun ketika kita melihat sebagai suatu keniscayaan dan sebagai suatu kesetengahhatian daripada pemerintah pusat, maka di Makassar akan lahir sebuah komitmen bersama untuk menjadikan otonomi daerah lebih baik ke depannya. Saya kira sama-sama kita menyimpulkan, dan saya tidak menyimpulkan hasil pertemuan ini, kita sudah sama-sama menyimak, apresiasi luar biasa Pak Ketua. Ini mungkin tidak banyak forum-forum seminar di mana pesertanya bertahan mulai awal sampai akhir. Ini begitu menariknya apa yang dibahas dan begitu luar biasanya juga narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, saya Sakapati memandu sesi diskusi ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Dr. Sakapati SHMH.
yang telah memandu sebagai moderator dari diskusi panel kita hari ini. Betul Dan juga sekali. tentunya terima kasih untuk para narasumber yang juga telah memberikan pencerahan untuk kita semua yang hadir di acara ini. Baik narasumber yang hadir secara langsung maupun secara virtual Betul menyapa sekali. seluruh hadirin. Dan kami mohon berkenan kepada seluruh narasumber dan juga moderator untuk dapat bergabung bersama-sama di panggung utama Tengah, kita. betul di sekali, panggung untuk tengah. menerima sertifikat apresiasi dari acara seminar nasional Betul. peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun Tahun 2023 2023. pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini narasumber berikut dengan moderator akan menerima sertifikat penghargaan dan kami persilakan, kami mohon berkenan Bapak Wali Kota Makassar untuk dapat memberikan. Kami persilakan tentunya didampingi dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentunya untuk menyerahkan sertifikat kepada para narasumber yang hadir secara langsung. Ada Ketua Persatuan Perhimpunan Pemerintah Kota seluruh Indonesia serta sekaligus asosiasi ya. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang juga adalah Wali Kota Bogor Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Dan Kemudian dari Ketua Persatuan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Haji Lukman Said SPD. dan juga tentunya akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Profesor Dr. Armin MSI. Terima kasih dan juga untuk moderator kita Ibu Dr. Sakapati SHMH. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah hadirin dan tamu undangan. Luar biasa sekali pemandangan yang kita saksikan secara Betul. langsung pada sore hari ini. Kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu untuk para narasumber, moderator bersama dengan Wali Kota Makassar dan juga tentunya perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Betul sekali, sebuah talk show yang begitu sangat antusias ya. Betul, diskusi sangat panel. apik diskusi panel yang betul-betul memiliki Menarik sekali tentunya. nilai yang pastinya begitu sangat positif. Betul. Kami harapkan untuk tetap berada di atas Betul. panggung untuk sejenak. Untuk Kami di mana mohon. kita selanjutnya mengundang kepada Forkopimda Kota Makassar yang masih Kami ada mohon di untuk tetap tempat. berada di atas panggung. Kami persilakan kepada seluruh Forkopimda yang berkesempatan hadir pada sore hari ini untuk dapat bergabung bersama-sama di atas panggung. Kita akan mengabadikan momen luar biasa pada sore hari ini terlebih dahulu. Sebelum mungkin kami tentunya menyediakan Iya. hidangan buka puasa ya. Iya, Jadi silakan untuk berfoto bersama. hadirin- Berikutnya bersama dengan Forkopimda Kota Makassar Iya, dan juga Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ansar. Jadi untuk hadirin tamu undangan yang masih ingin menikmati hidangan buka puasa pastinya Iya. masih tersedia di sini ya. Betul. Baik. Iya. Baik. Sebuah event pastinya harus untuk mendokumentasikan seluruh momen, apalagi pada kesempatan kali ini adalah momen-momen yang sangat berharga. Karena kita Mungkin kami persilakan untuk alumni dari Dari Universitas Hasanuddin Universitas silakan. Hasanuddin. Juga Dari ingin ikut IKA berfoto Unhas. bersama. Juga ingin mengabadikan momen yang Iya. sangat spesial pada sore hari ini ya. Di mana tentunya salah satu akademisi telah menjadi salah satu narasumber juga hari ini. Betul, di dialog panel. Di mana di hari ini di seminar nasional pastinya ini adalah sebuah rangkaian acara di tanggal 29 April nanti Kita adalah akan bersama- puncak betul. acara dari otonomi daerah untuk refleksi 27 tahun otonomi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maju Indonesia unggul. Betul sekali. Baik, dan setelah ini kami akan mempersilakan kepada Bapak Wali Kota untuk menuju ke area press conference. Karena telah menantikan juga di area press conference rekan-rekan media yang ingin untuk bisa lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan untuk liputan mereka tentunya untuk dikabarkan kepada seluruh pembaca maupun juga pemirsanya. Terima kasih Ibu Dr. Sakapati. Terima kasih untuk seluruh narasumber sekali lagi dan juga terima banyak kasih kami ucapkan sekali lagi dan untuk pastinya
seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini kami informasikan untuk yang mungkin merasa wah kayaknya nggak sempat untuk pulang, boleh untuk berbuka puasa di rumah. Betul. Tenang saja karena di sini juga telah disediakan takjil untuk Anda bisa berbuka puasa. Betul Baik. sekali. Dan pastinya, selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Wali Kota Makassar, Wali Kota Bogor dan juga para narasumber yang hadir yang ingin untuk ikut mengikuti press conference untuk menuju ke area press conference. Dan dengan ini terima kasih pastinya atas partisipasi perhatian dari seluruh hadirin dan tamu undangan. Saya Rani dan saya Apriansyah. Mohon undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Langsung saja mungkin di sore hari ini kami ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Sembari itu mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari Rainbow Hat. Special day, our heart are full of pleasure, and then I bring the two of you close together. We gather here to celebrate the moment you always treasure. We are so loud to make your love last forever. Let's raise our hand and make dua like the prophet Thomas, and with one voice let us say Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada kedua mempelai yang berbahagia kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. From now you'll share all your joys, through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will for your life with happiness and blessing, and grant you kids to make your home. Please be loud and let's raise our hand and make dua like the prophet Thomas, and with one voice let all say Barakallah ulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah ulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 barakallah laku walana, barakallah laku walana. Allah, bariklahuma, Allah, alimubahuma, Allah, salim wa salim ala rasulillah. Subha alaina Allah irda anna Allah hidikutana ala sunnah nabina. Let's raise our hand and make dua like the prophet Thomas, and with one voice let us say Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Terima kasih. Minasari Borita.